kita hari ini masih dipertontonkan dengan bagi-bagi kekuasaan yang it's never ending, yang itu juga menyebabkan polarisasi juga menurut saya di masyarakat, apalagi di sosial media. Contoh misalnya, ada salah satu wakil presiden dari Uganda. Betul-betul bikin saya itu sebenarnya sakit hati. Baru ini saya bilang, di momen Sumpah Pemuda yang betul-betul harusnya sakral, kita ngomongin kesadaran baru, kesadaran nasional, kebangkitan sosial menuju 100 tahun pemuda, datang ke acara mancing. Gimana kira-kira peran KPU secara konkret untuk bisa mengembalikan supaya tidak ada yang saling blok antar keluarga dan tidak ada yang keluar dari grup keluarga? Bagaimana nih Mas? Ya. Kalau Orde Baru Pak, lo bikin memenya Bang Bahlil, pasti hilang lo gitu. Ya. Tapi sekarang demokrasi kita cukup terbuka walaupun akhirnya ada tarik-menarik, tapi lo bisa bebas untuk mengkritik apapun. Sebagai penyelenggara pemilu kami sangat bersyukur karena di 2024 lalu dinamikanya luar biasa. Tetapi yang paling concern kami itu kalau kemudian polarisasi pemilunya justru bikin memecah belah itu justru tidak terjadi. Dengan catatan kita kasih analogi, ketika ada sebuah pemimpin nih ada syarat dalam sebuah kepemimpinan itu adalah S1. Namun si teman ini dia punya sistem dalam sebuah pemerintah, misalnya KPU ini. Nah dia nggak ada S1, maka dari itu dia pakai ijazah palsu. Ini contoh aja nih ijazah palsu, sehingga karena dia istilahnya punya sistem tersebut, maka si sistem ini membolehkan dia untuk berkontestasi dalam sebuah politik. Nah itu mungkin contoh yang ada di Bangladesh, saya nggak ada sih yang ada di Indonesia ini mungkin ya. Nah itu sebenarnya pertanyaan saya, apakah betul-betul KPU itu sudah seindependen yang dibayangkan? Itu sih, terima kasih. Dan terima kasih untuk para narasumber yang sudah menyediakan waktunya untuk datang. Kita akan ngobrol-ngobrol, kali ini kita akan ngobrol-ngobrol ringan aja awalnya. Karena namanya kalau obrolan dan diskusi itu kan pasti nanti arahnya akan mengikuti percakapannya. Dan tugas saya di sini untuk memastikan percakapannya tetap ringan, harapannya. Dan saya juga harus memberikan apresiasi juga. Ini saya tidak boleh salah membacakannya karena beliau cukup berpengaruh. Selamat datang kepada Bapak Cahyo Aryawan, ini beliau adalah Biro Partisipasi dan Hubungan Masyarakat KPU RI. Selamat hari Minggu Pak. Karena hari Minggu kan sekarang Mas. Oke baik, kita akan langsung aja, ini topiknya kali ini adalah habis pemilu mau ngapain. Ini menarik sekali ya, karena seperti yang kita tahu teman-teman, setelah pemilu dan kayaknya di setiap pemilu ya, setelah setiap pemilu itu biasanya kecenderungan yang terjadi di masyarakat itu terutama di sosial media itu ada polarisasi biasanya. Ada polarisasi yang terjadi sisa-sisa dari hasil kampanye dan perang narasi saat masing-masing calon ingin berhasil lah di agenda yang ingin mereka lakukan gitu. Mungkin kita akan pertanyaan pertama untuk membuka percakapan kita pada hari ini ke Mas Agus dulu kali. Saya mewakili teman-teman yang mungkin pandangannya awam mengenai politik terutama tentang KPU itu sendiri. Setelah pemilu Pak, KPU tuh ngapain sih sebenarnya? Mungkin itu dulu kali Pak ya, karena mungkin masih juga banyak jadi pertanyaan teman-teman. KPU ini fungsinya nih setelah pemilu biasanya ngapain dan yang lain-lain itu. Mungkin Mas Agus bisa membantu kita. Langsung dijawab ya? Silakan Mas. Nggak harus tepi-tepi jurang lah ya? Nggak harus Mas, itu nanti datang sendiri Mas. Silakan Mas. Makasih Mas Coki, teman-teman semua narasumber, teman-teman yang hadir di hari Minggu ini ya, biasanya ibadah, tapi ya ini ibadah juga sebenarnya. Betul. Pertanyaan habis pemilu KPU-nya ngapain gitu? Yes. Nah KPU itu memang gini, didesain sebagai satu lembaga yang menyelenggarakan pemilu dan dia permanen, bersifat hierarkis gitu, mulai dari RI sampai ke kabupaten kota. Ya. Nah kalau pekerjaan-pekerjaannya memang sebagai fakta ya, kita bisa lihat sekilas pemilunya sudah selesai, pilkada juga sudah selesai, tetapi PR bagi KPU itu masih ada beberapa hal, pekerjaan-pekerjaan misalnya terkait dengan
daftar pemilih yang tetap harus diupdate setiap waktu ya. Ya. Dan kemudian pendidikan pemilih berkelanjutan, misalnya ini kan bagian dari literasi politik warga negara yang memang bagian-bagiannya ada di KPU. Oke. Nah, pekerjaan-pekerjaan yang lain misalnya begini. Sekarang ini kami menghadapi satu situasi yang mungkin tidak pernah kita perkirakan sebelumnya, itu terkait dengan informasi dan keterbukaan informasi. Oke, Nah, menarik. KPU itu selalu bekerjanya, selalu menghasilkan bukan hanya presiden, wakil presiden terpilih, anggota DPR, anggota DPD, anggota DPR di kabupaten kota, maupun sampai kepala daerah yang selesai di tahun yang sama, tahun 2024, tetapi juga menghasilkan produk-produk pengetahuan. Apakah informasi atau data, apapun tuh, hasil pemilu yang nanti diolah oleh banyak pihak, ya kami harus hasilkan tuh. Termasuk sekarang sebagaimana yang ya kita ketahui bersama, banyak pihak yang mencoba untuk mengakses misalnya berkas pendaftaran pasangan calon, apakah ijazah, macam-macam lah, itu juga bagian yang harus kami jaga. Nah makanya sekarang fokusnya tentu di beberapa hal, apakah itu berkas, dokumen, informasi, dan itu bisa nggak diubah jadi satu produk pengetahuan yang kami juga sudah hasilkan. Termasuk kebetulan di divisi saya, sosialisasi pendidikan pemilih dan berkelanjutan, sosialisasi pendidikan pemilih dan partisipasi masyarakat, itu juga menghasilkan 2 indeks partisipasi baik di pemilu maupun pilkada. Nah gunanya gini, partisipasi itu biasanya dilihat hanya ansih turnout di hari H. Jadi di pemilu nasional lalu yang memilih presiden, wakil presiden sampai DPR, DPRD provinsi dan DPD itu 81 sampai 82%. Kalau di pilkada sekitar 74, kalau pilgub, kalau untuk wali kota, bupati itu rata-rata di angka 71%. Tetapi kami ingin memaknai partisipasi tidak ansih di hari H, tetapi potret itu harus dilihat sejak tahapan-tahapan awal. Jadi kita tahu tuh, nah produk-produk pengetahuan itu sekarang kita sudah hasilkan, harapannya terutama kalau lihat jagat alma mater ya, mungkin nanti akan ada banyak pekerjaan-pekerjaan teman-teman, adik-adik mahasiswa ya, teman-teman mahasiswa yang tugas akhir, skripsi, tesis atau disertasi, itu silakan mengakses data ke KPU. Kami berlimpah informasi dan data, kami menghasilkan beberapa produk pengetahuan, tapi kami yakin kami belum bisa menjangkau itu semua. Nah tinggal nanti teman-teman kalau punya sudut pandang, perspektif, dan kemudian ingin mengkaji lebih dalam, saya kira kami sangat terbuka untuk itu. Oke, itu sih sebenarnya. Baik, tadi menarik sekali ya Mas Agus, tadi saya garis bawahi ada kata berkelanjutan gitu. Berarti kan ada tanggung jawab memaintain supaya angka partisipasinya kalau bisa mencapai threshold yang memuaskan. Kurang lebih seperti itulah ya. Nah kalau dari Mas Agus sendiri sebelum nanti kita lempar ke narasumber kita yang lain gitu, upaya-upaya konkretnya supaya ada edukasi supaya ini bisa berkelanjutan partisipasinya, karena kan apalagi dari narasi-narasi yang keluar di sosial media ya, ada kesan kayaknya kalau kita berbicara mengenai politik itu asosiasinya dengan sesuatu yang melelahkan, dengan sesuatu yang penuh dengan drama, dengan sesuatu yang penuh dengan tipu muslihat mungkin, kalau maaf kalau poor choice of words, tapi kira-kira yang ada di kepala saya saat ini hanya itu katanya. Kira-kira konkretnya sendiri apa aja yang sudah dilakukan KPU untuk memastikan bahwa sebenarnya tidak seperti itu dan bisa membuat masyarakat ini tetap berkelanjutan supaya nanti ke depannya jumlah partisipasinya itu tidak makin turun. Kalau dari Mas Agus sendiri gimana? Iya jadi gini, teman-teman pekerjaan KPU itu jangan dilihat sebagaimana kepanitiaan 17 Agustus ya. Jadi dibentuk, menyelenggarakan kegiatan, selesai. Ya. Nah kalau teman-teman mau periksa itu sangat terbuka itu. Jadi proses seleksi waktu saya mendaftar jadi anggota KPU di depan Timsel maupun di Fit and Proper Test DPR itu saya juga ngajukan satu konsep yang namanya pendidikan pemilih berkelanjutan dan itu tentu di masa periode jabatan kami ya 2022-2027 itu kami bagi 2 fase. Yang fase pertama itu 2022 sampai 2024. Jadi kami itu banyak eksplorasi, elaborasi berbagai model pendidikan pemilih dan kemudian partisipasi masyarakat itu. Tentu KPU jadi pihak yang menjadi stimulator lah untuk kemudian tumbuh kembang iklim partisipasi bukan hanya di
pusat ya. Kalau pusat mungkin sumber daya kita berlimpah, tapi di daerah itu kan bermacam-macam tuh. Nah itu muncul tuh. Apakah misalnya melalui film, melalui modul dengan segmentasi pemilih, melalui event kira pemilu yang kami itu kalau nggak salah 2000 pemilu nasional lalu itu hampir terpapar di 300 kabupaten kota. Jadi itu event-event yang kelihatannya melibatkan Pemda, melibatkan kelompok-kelompok masyarakat setempat, melibatkan banyak komunitas, dan itu kalau kemudian akhirnya adalah tingkat partisipasi sampai 80% lebih pada pemilu nasional, itu bukan hanya dilihat hari akhirnya saja, tapi bagian proses prakondisi yang kami kerjakan hampir 20 bulan, 22 bulan di situ. Nah sekarang memang PR-nya pasca pemilu dan pilkada. Nah sekarang masuk fase pendidikan pemilih berkelanjutan yang fase kedua, jadi 2025-2027. Nah kami sekarang fokus ke bagaimana kemudian segala informasi, segala dokumentasi, segala data kami kemas, distrukturkan sedemikian rupa jadi produk pengetahuan, dan kemudian refleksi-refleksi pengalaman dari kami, baik di Jakarta maupun di kabupaten kota, itu kemudian mengelola penyelenggaraan pemilu dan pilkada yang skalanya nasional yang belum pernah ditemuin di dunia sama gitu. Nah itu kami sedang kerjakan. Nah tinggal sekarang kita lagi cari format. Memang ada PR. Kami itu punya 2 misi. Yang pertama bagaimana menjadikan KPU sebagai pusat pengetahuan dan berbagi pengalaman tentang kepemiluan. Nah itu produk-produknya muncul. Nah yang PR kedua bagaimana menjadikan KPU sebagai pusat kolaborasi dan kerjasama multi pihak. Nah kami sedang cari formatnya. Apakah misalnya dengan komunitas warga muda atau komisi.co model seperti ini jadi satu model baru, atau nanti ada format lain, kami sedang mencoba untuk mengeksplorasi itu. Termasuk misalnya di KPU punya modul pendidikan pemilih berkelanjutan. Di Bawaslu punya modul pengawasan partisipatif. Di Kemendagri mungkin mereka akan kerjakan pendidikan politik warga negara. Nah, kita ingin bangun semacam knowledge sektor inisiatif. Kok khusus masalah pendidikan itu. Nah itu kita nanti lagi cari formatnya, tapi paling tidak kalau lihat peluangnya ya ini sesuatu yang model kolaborasi yang kita bisa lakukan ke depan. Baik, terima kasih Mas Agus. Nah sekarang kita mungkin akan lempar pertanyaan pemantiknya ke Mas Rian nih. Gokil Rian. Rian ini kalau kita lihat ini versi mudanya Mas Agus ya sepertinya kalau kita lihat. Jangan-jangan jadi komisaris KPU juga nanti. Nah ini kalau Rian sendiri kan bisa dibilang dari demografi usia salah satu target market dari apa yang diinginkan oleh KPU tadi kan, keberlanjutan dan yang lain-lain. Rian, gue mau tanya sama lo, tolong dijawab dengan oke karena ini bisa jadi klip di TikTok. Kira-kira nyampe nggak sebagai, lu kan perwakilan, sebenarnya gue agak males ya mengkotak-kotakan orang dengan generasi-generasi gitu. Ya tapi ini kan namanya kita diskusi biar ada seru-serunya. Kira-kira apa yang disampaikan Mas Agus tadi, kalau di lapangannya sendiri Rian, nyampe nggak ke Gen Z gitu atau Gen Z atau apapun lah sebutannya itu nyampe nggak? Atau mungkin pertanyaan yang selanjutnya, kapan terakhir kali buka official website-nya KPU? Silakan Rian. Iya, kecuali meme-meme yang lain ya. Silakan Rian. Tingkat partisipasinya untuk 50% lah. Dan kenapa gue bisa bilang kayak gini, pemilu pilkada Pak kita udah cukup berpartisipasi lah secara aktif lewat politik. Kayak di pemilu kemarin aku bikin namanya Tour Generasi Cemas di 10 titik setiap pulau. Aku datang terus ngundang beberapa jubir-jubir dari calon pas pemilu dan kita ngelihat luar biasa gitu. Energi generasi muda yang pengen datang, duduk, dengerin calon pemimpinnya ngomong sesuatu gitu. Dan sialnya ketika kita tantang para calon pemimpin ini secara terbuka, yang datang tuh dari 10 mungkin cuma 2-3 orang Pak. Jadi di situ kita lihat bahwa di satu sisi generasi muda di tiap wilayah, aku datang di Sumatera, Kalimantan, sampai di Maluku Utara, begitu besar. Tapi di satu sisi calon pemimpin kita ini nih yang gak berani untuk muncul, bikin satu kontrak sosial bareng sama konstituennya gitu secara langsung.
pilkada kita bikin juga, namanya Rengas Dengklok Project. Menculik 20 calon kepala daerah. Jadi kita ambil secara kesadaran kritis dan historis juga. Jadi kayak pengemasan adalah satu hal, tapi substansi juga sesuatu yang penting. Yang pengen diculik dalam tanda kutip itu cuma orang-orang yang punya gagasan dan keberanian, sisanya nggak mau muncul gitu. Susah banget. Kayak kita mau pengen undang raja gitu untuk duduk berdiskusi. Padahal yang kita pengen omongin bareng-bareng adalah masa depan kota kita, bukan kota Anda. Jadi kesadaran aku engkau ini yang terus dibangun, bukan kita. Engkau, kamu. Tapi kekitaannya hari ini yang udah mulai bergeser. Karena selalu kita akhirnya juga kayak pelan-pelan menginternalisasi bahwa yang memimpin hari ini adalah penguasa. Jangan bilang penguasa teman-teman. Mereka ini pengurus negara. Mereka ini kalau dalam BEM ya ketua, sekretaris dan ngurusin hal-hal yang terkait dengan itu. Jadi kita punya hak untuk menguji, kita punya hak untuk menculik dalam tanda kutip agar ada percakapan itu. Dan ketika saya keliling kemarin, ada hal-hal yang bikin saya juga sumpek, terutama masalah birokratisasi, bagaimana sulitnya untuk kita dapat izin, bahkan ada kejadian ketika saya bikin acara di Kalimantan Selatan, di Banjarmasin, ribetnya minta ampun Pak, dari KPU, dari Bawaslu, bagaimana kita ini nggak pengen agenda makar gitu, bukan, tapi kita pengen dudukin bareng antara calon pemimpin dan calon pemimpin berikutnya, yaitu anak muda pada saat itu. Dan akhirnya kita keliling dengan modal sendiri, bahkan modal terbatas, tapi itu wujud yang kita pengen tunjukkan bahwa negara ini sudah terlalu lama gitu, dibiarin gitu aja. Jadi mesti ada pengawasan, dan pengawasan hari ini itu menurutku ada di kita, generasi muda yang hari ini punya secara kuantiti gede, tapi harus didukung juga secara kualitas untuk mendesak. Jadi menurutku masih 50%, dan ini yang harus kita dorong partisipasinya agar nyampe 100% gitu. Oke, berarti kalau dari kacamata Rian sendiri, semangat yang besar ini kurang disambut sama orang yang berpartisipasi di dalam sistem ya? Iya. Jadi di lapangan sendiri dari, karena kan Rian tadi udah di 10 kota, dari berbagai macam pulau, semangat untuk itu sebenarnya ada. Tapi Besar banget. Besar sekali, tapi memang tidak bersambut baik dengan pelaku-pelaku yang ada di dalam sistem. Entah mungkin husnuzonnya mungkin karena ada, mungkin sibuk kali teman-temannya. Mungkin bapak-bapaknya sibuk, atau mungkin ada birokrasi-birokrasi tertentu yang menghalangi beliau-beliau untuk bisa datang dan yang lain-lain. Oke, kita kasih tepuk tangan dulu untuk Rian, gokil. Kita langsung loncat ke Mas Wildan dulu nih. Kalau dari pengamatan lo nih Mas Wildan nih, kira-kira kenapa di sosial media atau di apa namanya, di mungkin di narasi-narasi yang terbangun secara umum saat ini, narasi-narasi sumpek politik atau misalnya narasi-narasi ketidakpercayaan yang cukup besar kepada berbagai macam perwakilan yang ada dari negara apapun itu bisa terjadi gitu. Kalau menurut Mas Wildan sendiri bagaimana? Ya, gue pikir sekarang anak-anak muda kita, bahkan masyarakat tuh lagi fase burnout politik Pak. Jadi kita dari pasca pemilu sampai Agustus kemarin sampai sekarang tuh masalah tuh kayak gak kelar-kelar di bangsa ini gitu kan. Oke. Padahal gue yakin anak-anak muda kita ini lagi di fase dimana harapan dan kelelahan Pak. Mereka masih punya harapan memperbaiki bangsa, tapi kelelahan juga nih. Ya. Tapi karena akhirnya jalur-jalur formal ini belum optimal, partai politik kita belum optimal, anggota dewan kita tidak merangkul anak muda dan masyarakat dan konstituennya, dan mungkin eksekutif hari ini juga mulai menguat dan mulai nggak kayak DPR apaan sih dan semacam seperti itu. Jadi akhirnya keresahan mereka itu disalurkan di sosial media gitu. Oke. Dan gue lihat malah sekarang gue malah mengapresiasi bahwa hari ini banyak anak-anak muda yang berani mengkritik satir gitu. Jadi di era sosial media sekarang menurut gua adalah kemegahan yang nggak kita dapatkan di era Orde Baru. Ya. Kalau Orde Baru Pak, lo bikin memenya Bang Bahlil pasti hilang lo gitu. Ya. Tapi sekarang demokrasi kita cukup terbuka walaupun akhirnya ada tarik menarik, tapi lo bisa bebas untuk mengkritik apapun. Nah maksud gua, oke lah lo punya kegelisahan, punya keresahan, punya kekesalan, jangan dipendem sekarang. Malah menurut gue nih era dimana akhirnya lo menyuarakan semua kegelisahan lo di sosial media. Dan kalau perlu mention lembaganya, karena menurut gue percuma lo ngeritik
eksekutif tertentu tapi lo nggak ngerti partainya. Oke. Lo percuma juga kalau mengkritik anggota dewan tapi lo nggak ngeritik DPR-nya. Begitupun ketika lo mengkritik eksekutif kalau lo nggak mention presidennya juga percuma juga. Oke. Jadi keresahan lo doronglah bisa dengan bikin meme, Ya. cerpen, Ya. puisi dan semacamnya. Dan menurut gue kalau ditanya apakah kita harus ngasih solusi? Nggak usah menurut gue. Malah anak muda nih sesatir-satirnya, segila-segilanya, tapi tetap jangan melanggar SARA ya. Karena menurut gue tugasnya pemerintah, kita ada eksekutif, legislatif, dan yudikatif itu sebenarnya bekerja buat kita. Jadi luapkan semua amarah kalian dengan jalur-jalur yang menurut gue juga menghajar bukan yang hanya informal tapi formal kelembagaannya juga seperti itu. Oke. Menarik. Kita kasih tepuk tangan dulu untuk Mas Wildan jawabannya. Nah, berbicara mengenai kritik, kita di sini ada Teh Neni. Siap. Iya, Sampurasun Teh Neni. Rampes. Ini beliau ini adalah sahabatnya KDM ya teman-teman. Sahabat penanya beliau. Teh Neni, Ya. gimana? Kan Teh Neni kan ya kita mungkin buat teman-teman yang belum terlalu familiar dengan Teh Neni, silakan cek di TikTok aja. Nanti langsung cuman perlu waktu 1 menit untuk tiba-tiba familiar dengan Teh Neni. Gimana di lapangannya nih sebagai orang yang memang cukup vokal mengkritik institusi-institusi atau ya apapun yang memang jadi keresahan banyak orang lah gitu. Emang apakah memang kenyataannya seperti yang dibilang teman-teman tadi gitu? Iya, saya sih melihat sebetulnya pasca pemilu dan pilkada 2024 ini ya menyadari bahwa kenapa pemilu pilkada ini lebih banyak melahirkan banyak politisi tapi defisit negarawan. Kita sangat rindu dengan kepemimpinan yang otentik. Kenapa terjadi ada banyak demo besar-besaran kemarin ketika Agustus, kemudian ketika ada banyak sekali misalnya keresahan-keresahan yang tadi sudah disampaikan. Saya kok melihat pasca pemilu dan pilkada 2024 ini kenapa demokrasi kita itu semakin gelap. Ada kerusakan konstitusi di situ, politik kita semakin jauh dari etika moralitas dan keadaban. Makanya saya dengan Prof. Renal Kasali itu bikin yang namanya School of Politics. Dari tahun 2000 kemarin menjelang pemilu 2024 sih sebetulnya 2023-2024, sekarang 2025. Usianya sudah genap mungkin sekitar 2 tahun. Sederhananya sekolah politik itu kami bikin dengan Prof. Renal Kasali hanya untuk menghadirkan para pemimpin kita yang punya karakter, yang paham soal bagaimana kondisi bangsa dan negara ini. Karena to be honest kalau kita lihat apalagi Stephen Levitsky dan Daniel Ziblatt itu bikin buku yang namanya How Democracies Die. Kenapa demokrasi itu mati? Sebetulnya ditandai dengan ketidakpercayaan tadi yang disampaikan oleh Mas Wildan, ketidakpercayaan publik terhadap institusi-institusi demokrasi. Termasuk juga pada pasca pemilu 2024 dan pilkada, dan itu kemudian kita abai terkait dengan pelaksanaan demokrasi yang substantif. Makanya kemudian muncul buku yang kedua tuh Tyranny of Minority yang ditulis juga oleh Stephen Levitsky dan Daniel Ziblatt. Hari ini kita menghadapi ada banyak pemimpin yang pro demokrasi, yang seolah-olah bicara demokrasi tapi sebetulnya berkhianat dan berselingkuh dengan demokrasi. Tadi disinggung juga misalnya terkait dengan kebebasan berpendapat. Kalau kita dibandingkan dengan rezim Orde Baru, bikin Memek Bahlil tadi itu udah ditangkap. Tapi sebetulnya tantangan ancaman kebebasan berpendapat itu juga masih sangat kentara di Indonesia ini. Contohnya, saya tuh belum pernah ketika bikin konten teman-teman sekalian itu didoxing oleh akun pemerintah. Gila dong, 5 akun resmi pemerintah. Official Kemudian ya? Official, Ya. Humas, kemudian Diskominfo, Jabar Saber Hoax waktu itu, Sapa Warga Jabar, itu akun-akun resmi ngedoxing saya. Pada akhirnya ketika kita melakukan somasi, karena tiap hari itu ada serangan digitalnya luar biasa, ancaman pembunuhan, ancaman penyiksaan. Jadi kalau misalnya teman-teman dari SPD itu bikin buku namanya Demokrasi dan Otoritarianisme, itu tuh udah sebetulnya
hari ini kalau kita lihat itu adalah fakta yang tidak bisa kita bantah, back to otoritarianisme. Banyak pemimpin-pemimpin daerah yang terpilih pasca Pilkada 2024 dan pemilu 2024 itu mereka hanya sekadar jadi politisi tapi tidak negarawan. Dan itu yang kita khawatirkan, kenapa? Karena mereka bisa merusak demokrasi secara brutal, merusak konstitusi, warga negara dan lain sebagainya yang itu sudah dibangun susah payah oleh Mas Agus Melas. Dan hari ini kita sebetulnya kalau bicara soal partisipasi kehilangan makna meaningful participation dari masyarakat. Kita lihat kemarin saja misalnya RUU IKN, RUU Minerba, Omnibus Law, dan pasca pemilu ada RUU TNI yang itu sangat senyap teman-teman semua, tapi kemudian disahkan tanpa ada meaningful participation. So this is the biggest challenging for us, terutama untuk pemilu ke depan dan pasca pemilu dan Pilkada 2024 ini gitu, Bang Coki. Oke, kita kasih tepuk tangan dulu. Sudah mulai panas ya, jadi itu tadi hanya percakapan-percakapan pemanasan aja teman-teman. Untuk menuju ke topik kita yang selanjutnya. Tapi gue mau ke Rian dulu nih. Rian, tadi kan lo kan punya semangat yang sangat bagus sebenarnya. Dan itu sudah tertuang dengan tindakan nyata lo dengan pergi ke banyak kota gitu. Jadi bukan cuma omong-omong aja gitu ya. Jadi memang ada tindakan konkretnya gitu. Kira-kira saat lo melakukan itu dan kadang tidak disambut dengan baik oleh institusi-institusi yang terkait dalam konteks kolaborasi, lo pernah capek gak sih? Apalagi kan itu juga menggunakan biaya sendiri ya. Mungkin itu juga pertanyaan yang sama bisa gue lemparkan ke Teteh juga gitu. Lo pernah ada di titik capek gak gitu? Dan pernah ada di titik kayak udahlah bodo amat lah gitu. Apa yang keep you going gitu untuk terus melakukan ini gitu. Apalagi kan kalau lo bilang 50% tadi kolaborasi yang terjadi karena banyak yang tanda kutip mungkin tidak hadir dari undangan. Walaupun mungkin karena namanya Rengkas Dengklok kali ya, agak takut kali ya, kok saya diculik gitu. Kayaknya sih. Tapi terlepas dari itu, kira-kira apa yang tetap keep you going gitu? Kenapa ini menjadi isu yang penting juga? Mungkin pertanyaan yang sama juga bisa saya lempar ke Teteh juga. Kan Teteh juga pasti kan maksudnya adalah edukasi politik tadi kan, bahwa memang ya mengkritik institusi, mengkritik orang yang memegang jabatan tertentu selama dalam koridor yang tepat ya sebenarnya kan nggak apa-apa gitu. Itu memang harus ada supaya demokrasinya tetap bisa berjalan gitu. Cuman kan kadang apa yang kita lakukan kenyataannya di lapangan tidak selalu seperti apa yang kita harapkan gitu. Mungkin dari Teteh dan juga dari Rian gitu, apa yang keep you guys going? Oke. Gue pengen mulai berangkat dari ketika di tahun 2022 gue sebenarnya nggak sengaja gitu memperjuangkan isu yang menurutku tuh sebenarnya isu yang mungkin bisa terjadi kepada gue gitu. Ketika ada teman gue yang ayahnya itu divonis bersalah padahal dia udah berusaha membuktikan bahwa nggak bersalah gitu di pengadilan di Lampung. Terus gue suarain itu dan akhirnya viral. Nah di situ gue melihat bahwa hari ini medan juangnya ternyata di jaringan ini antara sosial media dan internet lah. Bagaimana kita memperjuangkan hak-hak kita gitu sebagai individu gitu, bukan malah jangan-jangan lewat institusi. Nah di situ gue sadar betul bahwa suatu saat ketika gue diem, ini juga bisa terjadi kepada gue pribadi gitu. Jadi gue berusaha untuk mencoba bersuara agar ketika hal-hal ini terjadi, ada orang lain yang bersuara untuk gue, karena gue sadar betul hari ini bagaimana dinamika demokrasi kita dan itu yang mesti gue perjuangkan sebagai kelompok rentan. Jadi gue harus mesti nyari cara buat belajar hukum, belajar demokrasi, lindungi keluarga, karena itu unit yang paling kecil yang bisa gue lindungi gitu, termasuk diri saya. Maka leverage terbaik adalah internet. Meski bapak kita bukan presiden, bupati, kita masih punya satu kemampuan, power, di era dimana yang akhirnya sebenarnya kita punya senjata itu. Jadi gue berusaha manfaatkan itu dengan apa yang gue pelajari dan tuangkan melalui sebuah skills gitu yang hari ini bisa dibilang sebagai content creation. Nah apa yang bikin gue tetap berjalan adalah gue akhirnya menyadari bahwa apa yang gue lakukan ini bukan rasa cinta teman-teman. Cinta itu bagi gue tuh kadang kita bertepuk sebelah tangan kalau cinta. Ya kita cinta banget sama Indonesia. Kita berharap bahwa pemilu itu harusnya bisa
mengsirkulasi elit misalnya, terus menghasilkan kepemimpinan yang paling baik, karena disitulah ujungnya gitu misalnya sebagai peristiwa. Nah, tapi cinta itu nggak balik gitu ke gue. Ketika gue 1 kilometer jalan, nemu di kampung masih ada jalan rusak. Terus ketika 30 kilometer gue ke sekolah orang tua gue, karena orang tua gue adalah guru SD, dia honorer. Ketika gue datang di sana kok bolong atapnya, kok kursinya rapuh. Terus anak-anak di sana nggak pakai sepatu, gue datang di situ, tapi gue tetap cinta gitu. Tapi ternyata itu bukan rasa cinta. Ketika gue tetap berusaha memperbaiki ruang-ruang yang hari ini terjadi dengan sedikit kemampuan gue, ternyata gue menyadari, oh ini rasa sayang. Ketika kita sayang, kita nggak mikirin lagi tuh. Cinta itu balik, rasa itu balik. Tapi karena memang gue sayang sama lu, gue sayang sama negara gue, meskipun dia nggak sayangi gue balik, gue terus memberi rasa itu. Maka bentuk nasionalisme hari ini anak mudanya adalah, menurutku bukan tentang memiliki gitu, tapi tentang memberi. Memberi apa yang kita punya dengan makna. Maka gue setuju generasi anak muda hari ini adalah the maker of meaning. Mereka yang selalu memberi makna lewat apa yang disebut Manuel di bukunya The Power of Identity. Dia bilang bahwa generasi hari ini selalu memperjuangkan makna melalui identitas yang selalu dia buat melalui pertama dari kemarahan, sehingga menjadi harapan. Jadi bagaimana kita bisa mengubah dari outrage menjadi hope gitu. Karena ini yang sedang terjadi. Bagaimana kita fokus mengubah kemarahan kita, hope, rasa ketidakberdayaan kita menjadi sebuah harapan bahwa oh ini bisa berubah. Kalau anak mudanya udah bilang ini nggak bisa berubah, harus pasrah, ada learn helplessness yang terjadi bahwa gue terus mencoba tapi nggak ada yang berubah, kemudian dia akhirnya berhenti, maka matilah bangsa itu. Itu Oke, sih. baik. Kalau dari Teteh sendiri? Kalau saya sih melihat bahwa pesimis kita tidak akan pernah menyelesaikan permasalahan bangsa. Jadi untuk apa kita pesimis? Hanya ada 2 pilihan untuk kita, mau diam atau bergerak. Mau membiarkan demokrasi kita itu di-create oleh orang-orang yang tidak punya moralitas dan keadaban, atau kita terjun langsung di dalamnya untuk menentukan demokrasi seperti apa sih yang kita harapkan ke depan. Tadi kalau Rian menyinggung masalah aksi-aksinya, dan tentu saya juga apresiasi terkait dengan hal itu karena tidak banyak anak muda itu yang punya kesadaran. Mungkin tugas kita hari ini tuh adalah bagaimana membangun kesadaran kolektif itu. Saya banyak belajar di tahun 2020-an tuh terhadap Mas Melas, karena beliau kan sebelum di KPU cukup concern juga dalam memberikan catatan-catatan kritis juga. Emang setelah di KPU kurang concern ya? Ya concernnya kan beda, luar sistem dengan di dalam sistem gitu Bang Coki. Sorry itu biar seru aja, biar seru. Silakan. Iya, jadi saya melihat bahwa bagaimana sih perbaikan demokrasi yang dilakukan oleh Mas Melas. To be honest itu jadi inspirasi loh buat saya di teman-teman DIP Indonesia gitu melakukan hal itu. Ketika Mas Melas melakukan hal itu gitu. Dan hari ini justru ketika anak muda memilih untuk diam, ingat apa kata Bertrand Branch itu mengatakan bahwa buta terburuk itu adalah buta politik. Ya. Dan harga air minum aja itu ditentukan oleh harga politik. Harga aqua itu ditentukan oleh harga politik ya. Betul. Aqua liquid maksudnya. Tergantung bukan ini yang dari sumur atau yang dari mata air nih. Nah, kalau itu tanya KDM dulu kayaknya. Kita pastikan dulu sama Pak KDM. Silakan lanjut. Itu ditentukan harga nasi dan lain sebagainya. Itu semua ditentukan oleh harga politik gitu. Dan betul apa yang tadi Rian sampaikan dan Mas Wildan sampaikan, ketika teman-teman itu hari ini punya fasilitas yang namanya sosial media. Ya. Kenapa hari ini saya dengan Pak Renal Kasali itu concern terhadap isu yang namanya algorithmic leadership. Karena seorang pemimpin hari ini tuh nggak bisa hanya mengandalkan data-data konvensional untuk menentukan satu kebijakan. Tapi bagaimana mensinergikan dengan data-data algoritma. Apa yang disampaikan oleh Mas Wildan, Mas Rian dan juga teman-teman yang lain itu menjadi segmentasi audiens yang harus didengar oleh partai politik. Saya nggak tahu kalau bicara partai politik kemana peran partai hari ini gitu ya. Atau jangan-jangan menjelang pemilu pilkada aja mereka dekat kepada rakyat tapi setelah itu kita
hari ini kita saksikan Ya. semakin menjauh dari rakyat gitu. Baik. Kita kasih tepuk tangan dulu jawaban dari Teteh. Gokil. Nah kalau ke Wildan sendiri sebelum kita ke Mas Agus tentunya. Nah ke Wildan sendiri, tadi kan gua lihat lo meng-highlight bahwa ini adalah saat terbaik untuk anak muda menggunakan platform yang which is adalah sosial media untuk menyuarakan apa yang ingin mereka suarakan gitu. Nah, let's say saat melakukan itu ada hal-hal yang terjadi sebagai impact dari apa yang mereka lakukan. Kira-kira kalau menurut lo sendiri, Wildan, Bro Wildan, bagaimana caranya kita bisa main di tempat yang bisa menyuarakan tapi masih di track-track yang memang tidak membahayakan juga? Atau apakah menurut lo Jangan, harus membahayakan Pak. Oh, Karena dan kalau misalnya kena bahaya, larinya kemana nih? kita minta backingan Agus Melas lah. Nanti kalau misalnya dia nanti di ini kan, saya disuruh Mas Wildan. Tidak Kan apa-apa. bahaya tuh. Nggak, Jadi gimana? Emang benar. Jadi di media sosial, gue mau berangkat gini. Jadi ada salah satu pemikir, dia bicara soal demokrasi agonistik. Dia bilang apa? Yang namanya demokrasi pasti ada perselisihan Pak. Ya, Pasti ada perselisihan. itu tiket yang harus dibayar. Tiket harus yang dibayar. Untuk demokrasi. Perselisihannya adalah apa? Perselisihan itu tentang ide, tentang perebutan kekuasaan, tentang mempertahankan kekuasaan dan semacamnya. Nah hari ini arena itu sebenarnya terbuka lebar di sosial media kita. Nah sekarang apakah Anda mau ikut berselisih atau apa? Karena kata Jacques Rancière nih, seorang filsuf dari Prancis, demokrasi itu sederhana banget kayak gitu. Ini ada sistem demokrasi, sistemnya tuh kayak kalkulasi. Semakin berisik Anda baru dihitung. Ya. Kalau Anda tidak berisik, Anda tidak akan dihitung dalam sebuah sistem itu. Ya ini ingat ya, berisik bukan joget. Iya aja. jangan ke situ. Itu kayak yang bahaya seperti itu Pak. Iya. Karena langsung ke pucuk kekuasaan Pak. Betul. Ya. Nggak itu masih aman kok, saya tahu Masih cara aman, mainnya. ya. Aman. Itu masih Bapak aman. lebih ahli soal itu. Jadi sekarang gue mau ngasih tahu juga, ini yang lebih menarik dan gue selalu bilang ke teman-teman di pergerakan bakal jaringan gue di luar. Gue bilang soal gini, sekarang kita di era dimana the end of ideologi. Ya. The end of ideologi itu apa? Jadi orang-orang tuh udah nggak lagi berdebat soal sosialisme, kapitalisme, anarko, dan sebagainya. Enggak. Dari narasi-narasi besar itu muncul narasi-narasi kecil, yaitu keresahan-keresahan teman-teman. Makanya kalau gue bilang nih sekarang nih eranya tuh bukan ideologi, tapi POV bos. Jadi ada POV anak stand up, POV anak teater, anak badminton, anak pedal dan semacamnya. Menurut gua, apapun yang lo nikmatin dalam hobi lo itu tuh sangat berkaitan sama politik. Gua ambil contoh kayak gini, gua waktu itu sempet ngasih konsultasi coaching soal komunitas tari yang ada di salah satu daerah lah. Gue bilang, lo gak akan bisa berkembang komunitas tari lo kalau lo tidak terlibat dalam politik. Ya. Why kenapa? Gue bilang, ketika lo mau tari, lo butuh yang namanya gedung. Kalau lo gak punya duit, lo gak bisa nyewa gedung, seharusnya pemerintah ngasih. Ketika akhirnya lo mau pentas ke luar negeri, duit lo terbatas tapi emang lo berprestasi, seharusnya pemerintah hadir. Nah bagaimana membuat mereka hadir itu, lagi-lagi kudu berisik Rian, agar terkalkulasi dalam sebuah sistem formal. Karena percuma lo mau ngelobi anggota dewan lah apalah dan semacamnya, tapi kalau lo nggak mengkritik sistemnya, dia nggak akan responsif terhadap teman-teman. Nah hari ini tadi gue bilang media sosial itu harus banyak diisi sama POV itu. Dan menurut gue nggak usah kayak selama lo nggak menyerang sara atau nggak menyerang pribadi seseorang, menurut gue aman-aman aja. Makanya gue pernah ke komunitas difabel, gue bilang, lo daripada lo ngumpul sama orang-orang difabel, mendingan lo kumpul sama yang lain. Jangan sampai apa komunitas difabel jadi eksklusif. Lah caranya gimana mas? Kasihlah orang-orang yang gak tahu difabel POV lo, bagaimana ketika lo dilayani di kelurahan. Tangganya lo bikin, ternyata gue ke kelurahan mau bikin KTP, gak ada. Ini nih gak ramah nih jalannya buat teman-teman tunanetra. Fasilitasnya lah. Fasilitasnya. Terus ketika orang tunanetra misalnya mau ke RT-nya, gue rada ribet nih ke RT karena RT nggak pernah yang ngurusin orang tunanetra dan semacamnya. Karena menurut gue apa? Semua orang di sini berhak untuk menyampaikan POV-nya. Entah lo komunitas adat, terus entah lo itu komunitas hobi, entah itu lo komunitas apapun, POV itu yang harus diperbanyak. Karena hari ini seringkali pemerintah melakukan generalistik simple, bikin kayak kesimpulan yang sederhana bahwa seolah-olah anak muda Indonesia butuhnya ini nih, AI nih. Anak muda di Indonesia tuh butuhnya jadi content creator. Kan nggak semuanya. Sekarang hari ini banyak isu-isu di sektor lain menurut gua kayak defisit petani, regenerasi petani itu udah susah. Ya. Kelautan dan semacamnya. Nah menurut gua kita harus memperkaya dan secara radikal itu untuk menyuarakan itu di sosial media. Makanya kalau gue selalu bilang,
udahlah nggak usah malu-malu. Saatnya ini era yang namanya radikalisasi demokrasi. Semua kelompok, semua individu punya POV untuk bagaimana kita men-shaping sistem. Dan hari ini media itu ada di kita. Jadi nih handphone kita ini tuh udah kayak partai politik, Pak. Kayak partai politik yang kalau misalnya semakin menggumpal, semakin terkonsentrasi, semakin terkonsolidasi, itu akan menjadi kekuatan yang akhirnya menekan. Dan yang paling menarik, Bos, bahwa partai politik kita, Pak, itu partai yang pragmatis. Mungkin lo semua bilang, partai pragmatis. Terus kenapa bukan malah jadi jelek? Enggak, malah menurut gua tuh anugerah terindah di era sekarang adalah partai itu pragmatis. Semua ke tengah. Yang artinya apa? Partai itu akan mengikuti siapapun yang viral. Ya. Siapapun yang viral. Ketika lo akhirnya mendengungkan selama setahun isu soal iklim, isu soal HAM dan semacamnya, gue yakin banyak politisi-politisi caper yang akan memakan isu kalian. Nah problemnya adalah apa? Ketika akhirnya dia sudah mengambil isu kalian, menjanjikan ke kalian, nah tinggal energi kita ada gak ini di pasca pemilu ini untuk menagihnya. Dan seringkali kita nggak punya endurance untuk menagih itu, Bos. Betul, betul. Makanya pedal teman-teman biar kita sehat. Biar semangat. Biar kita tetap semangat. Oke, gue mau lempar ke Mas Agus. Ini gue ada banyak banget Mas pertanyaan yang sebenarnya pengen gue sampaikan kepada Mas Agus. Tapi mungkin yang paling dekat dulu aja. Melihat dari semangat keberisikan teman-teman yang ada di sini. Tadi kan kita lihat salah satu programnya dari KPU itu sendiri. Sesuai dengan judul besar kita, habis pemilu mau ngapain. Kan ada kata keberlanjutan. Kalau dari Mas Agus sendiri nih, dari kacamata KPU sendiri, keberisikan yang dilakukan teman-teman sesuai dengan kapasitasnya di sosial media ini align nggak dengan keberlanjutannya, ada apa namanya visi misi keberlanjutannya KPU, atau malah di satu sisi jadi membuat polarisasi yang pada akhirnya malah tidak align dengan visi misi KPU itu sendiri gitu. Kalau dari Mas Agus sendiri bagaimana? Iya, kalau di pengalaman saya berpemilu, saya sejak 99 ya sampai sekarang. Nah dengan ya fungsi yang beda-beda, gitu, sekarang penyelenggara. Nah tapi ada satu hal yang, ini mohon maaf kalau ngomongnya agak politis dikit ya. Jadi gini, pemilu itu biasanya dimaknai macam-macam, ya bisa pergantian kekuasaan, sirkulasi elit, tapi ada satu hal yang jarang disentuh dan kemudian jarang dioperasionalkan, itu pemilu sebagai sarana pemersatu. Oke, menarik. Nah ini yang jarang sebenarnya, padahal itu kalau teman-teman kaji literatur politik atau kepemiluan itu muncul, tapi memang jarang banyak pihak yang menyentuh itu dan dioperasionalkan. Makanya tema besar di pemilu 2024 maupun pilkada 2024 itu pemilu sebagai sarana integrasi bangsa. PR-nya satu saja, ini simpel saja, ini fakta. Pada saat pemilu pilkada, iklim kompetisi, kontestasi, adu gagasan, sampai kemudian yang hiruk pikuk di ruang media sosial, luar biasa itu. Tapi pasca pemilu selesai, presiden, wakil presiden sudah dipilih, DPR sudah dipilih, DPD termasuk kepala daerah. Pertanyaannya kan gini, siapapun yang menang, siapapun yang kalah punya tanggung jawab yang sama untuk bagaimana menjaga negara kesatuan Republik Indonesia yang kita sepakati demokratis. Ini PR. Soal bahwa kemudian di setiap fase, setiap generasi ya beda-beda. Kalau kami dulu kan lebih banyak aksinya massa ya, diskusi, kelompok-kelompok diskusi, kelompok studi gitu ya. Dulu belum ada thread soalnya. Nah kemudian sekarang kan perkembangan media sosial segala macam memang ada resiko. Kan ini kalau kemudian dulu itu kita coba untuk cari isu bersama. Nah kalau sekarang teman-teman kan POV gitu. Oke. Kayaknya lebih atom nih. Tapi soal bagi saya itu bukan soal. Karena begini, kalau KPU pasti punya batasan karena dia mandatnya dari undang-undang dan mengedepankan prinsip undang-undang. Ada keterbatasan kita, fakta. Tetapi kita juga tidak bisa abaikan perkembangan lain di luar KPU. Misalnya, ternyata sekarang mau tidak mau optimalisasi pemanfaatan media sosial dengan berbagai sudut pandang dari berbagai komunitas lah, anggaplah gitu, itu mungkin akan jadi satu model baru. Nah PR juga ke depan, ini fakta. Usia saya tahun depan 50. Wow. Ya. Padahal masih kelihatan muda loh Mas. Masih kelihatan kayak 49 ya teman-teman. Beda 1 tahun doang dong. Jadi fakta bahwa suka tidak suka, ada generasi-generasi saya sekarang yang akan segera fade away. Akan muncul generasi-generasi baru. Dengan berbagai inisiatifnya, dengan berbagai dinamika yang akan dihadapi. Bahwa sekarang mungkin teman-teman masih belum bukan terjebak ya, tapi belum masuk di pakem-pakem struktural kenegaraan. Akan ngalami itu, tapi paling tidak pengalaman-pengalaman ketika di luar sebagai masyarakat sipil, percayalah suka tidak suka pasti akan
memberikan perspektif ketika teman-teman masuk ke sektor negara. Oke. Satu saat kita tunggu tuh. Iya. Misalnya gini, Iya. Mbak Neni tuh. Pokoknya anggaplah dengan KDM gitu, dihajar gitu. Iya, iya. Nanti kalau jadi pejabat struktural ya akan ngadepi lain tuh. Tapi nggak apa-apa, itu satu pengalaman yang juga menarik. Menarik. Nah, apakah ini satu kelelahan tersendiri? Bagi saya tidak. Oke. Kalau kita kan selalu di fase-fase sejak 99, 2004, 2009, 2014, 2019 sampai 2024. Pasti pernah ngalami ini, gimana sih kelembagaan politik kita? Selalu pertanyaan itu berulang. Ya. Tapi mau tidak mau, partai politik itu juga entitas yang tidak mati, tidak statis, dia juga organik. Membaca kok. Nah, tadi mungkin Mas Wildan bilang, ya bisa kita berdebat ya, apakah partai politik memang pragmatis atau tidak. Tapi bahwa semuanya kalau Indonesia mulai beranjak ke tengah, artinya apapun juga yang akan diinisiasi oleh teman-teman komunitas dan itu dilihat menarik, itu biasanya juga diambil. Ini juga terjadi kok. Makanya kalau teman-teman perhatikan platform program kerja partai politik biasanya juga menjawab kebutuhan itu. Ya. Tentu ya saya nggak tahu keteguhan teman-teman untuk apakah tetap di luar atau masuk itu soal Ya, lain. itu pilihan pribadi. Iya, pilihan lain. Pilihan pribadi. Oke, ini menarik nih Mas. Aku pengen menanggapi juga tadi dari Teteh gitu ya. Kan ada data-data referensi lain di luar dari official data yang diberikan oleh lembaga yang terkait yang resmi mengenai hasil-hasil tertentu lah. Kalau kita berbicara mengenai KPU misalnya hasil suara dan yang lain-lain. Tadi Mas Agus sudah bilang bahwa tadi saya highlight, saya ingat banget, dibilang katanya memang di seluruh dunia nggak pernah ada yang exactly sama dan yang lain-lain. Ya mungkin itu ada data statistik, ada ilmu kestatistikannya. Tapi pertanyaan saya, KPU sendiri melihat ada data-data referensi dari sumber lain, dari kacamata KPU, ini ngelihatnya bagaimana nih Mas? Apakah ini adalah data yang berpotensi membuat polarisasi atau adalah bagian dari keseruan demokrasi itu sendiri atau yang bikin Mas Agus jadi begadang terus tiap malam? Gimana Mas? Iya, gini, pekerjaan KPU itu kan bukan sekedar pekerjaan teknis ya, tapi konseptual, data segala macam referensi itu pasti kami pergunakan. Termasuk kan gini, teman-teman lepas dari catatan kita, kritik kita kepada bangsa kita. Ya. Tapi saya mau sampaikan gini, ini tentu dari sudut pandang KPU ya. Ya. Tidak ada satupun negara yang menggunakan prosedur demokrasi melalui pemilu di dunia ini, mungkin 180 negara, yang kira-kira mengelola sistem pemilu, sistem demokrasi yang sedemikian kompleks seperti Indonesia. Ini satu fakta. Tantangan kita ke depan satu saja. Bagaimana Indonesia mengemas segala produk pengalaman dan keberhasilan lesson learned dia, pembelajaran dia dalam mengelola demokrasi yang nggak mudah di negara yang sangat heterogen, mayoritas Muslim, kemudian kompatibel dengan demokrasi. PR-nya cuma satu, bagaimana kita mengemas segala pembelajaran dan pengalaman baik kita untuk dipertukarkan dengan negara lain. Sekarang ini, yang banyak ngomong tentang Indonesia, bagaimana demokrasinya bekerja, itu malah orang Indonesianis yang dari luar. Oke. PR kita, nanti saya nggak tahu Mbak Teneni, Mas Wildan, Mas Rian, termasuk Bung Coki, bagaimana kemudian orang lain dong belajar ke kita, kami yang ngajarin, lepas dari apapun. Nah itu sebenarnya kalau KPU melihat referensi dari tempat-tempat lain tentu kita gunakan, tetapi kita ini juga negara yang sangat aktif dan luar biasa menghasilkan berbagai produk, apakah data, informasi dan pengetahuan. Ya. Pertanyaannya kita belum pernah pede untuk mengemas, Filipina kamu belajar dari kami. Atau negara-negara Middle East ya, yang kemudian sudah mulai bergerak ke arah demokrasi. Itu mau langsung dikontraskan dengan model Amerika pasti problem. Tapi transisinya ke Indonesia dulu itu mungkin akan sangat baik. Jadi di satu sisi kita punya banyak PR, tapi di sisi lain sebenarnya ada banyak potensi Indonesia bisa bergerak lebih maju ke depan. Nah kalau lihat generasi muda seperti ini ya saya terus terang dengan segala dinamikanya saya sangat optimis. Dan kami akan VTW itu dengan ya punya nanti agenda sendiri lain lah. Tapi ini sesuatu yang sangat menjanjikan ya. Oke. Berarti kalau dari Mas Agus sendiri melihat bahwa sebenarnya terlepas dari ada masalah, masalahnya itu adalah it's a good problem ya. Karena potensi ke depannya sebenarnya menjanjikan. Yang penting kita mengenali masalahnya kan. Dan kita admitted ini masalah kita. Kalau kita sudah tidak denial dengan masalah kita, sebenarnya itu separuh jalan kan untuk menyelesaikan persoalan sudah. Betul. Saya kira di situ. Walaupun memang
tantangan terberatnya di separuhnya lagi ya. Kita betul, itulah makanya tadi ada kata kolaborasi tadi ya, dan KPU terbuka untuk itu ya. Baik, kita ke Rian nih. Rian, lo kan sering banget nih memberikan perspektif-perspektif yang menarik dari sisi-sisi yang mungkin belum disentuh oleh konten kreator lain gitu. Dan pasti tujuannya mulia lah, ingin memperkaya perspektif yang ada di sosial media. Tapi gue mau nanya nih sama lo nih Rian, saat lo melakukan itu dalam konteks tema besar kita setelah pemilu dan yang lain-lain, yang mana kita sama-sama tahu setelah pemilu kan kita tadi Mas Agus sudah mulai mengatakan bahwa sebenarnya kan pemilu ini adalah alat untuk mempersatukan, bukan alat untuk memecah gitu. Nah pertanyaannya ke Rian adalah saat lo ingin menyampaikan terlalu bersemangat nih saya, sorry. Saat lu pengen menyampaikan perspektif tertentu terlepas dari niat lo yang baik, lu pernah mempertimbangkan nggak kalau misalnya ini gue naikin konten ini, kan reach lo juga lumayan besar gitu. Lo pernah mempertimbangkan apakah kan ada potensi polarisasi atau apakah ini akan dipakai untuk apa gitu. Itu pernah jadi pertimbangan lo nggak? Dan saat itu jadi pertimbangan lo, mitigasinya bagaimana? Supaya nanti, karena kan gue percaya perjuangan yang terbaik itu adalah perjuangan yang berkelanjutan. Bukan perjuangan yang disomasi kan, karena kalau perjuangan yang disomasi kan percuma nih pesannya bagus tapi kalau reach-nya tidak ini. Nah kalau lo sendiri apa mitigasi lo supaya perspektif lo di sosial media ini tetap hit the mark gitu? Oke, menarik pertanyaannya. Aku lihat sebenarnya di sosmed ya, demokrasi kita memang cenderung udah riding the wave gitu ya, following the trend. Ya. Kadang apa yang lagi rame sebenarnya kita bisa tetap mempertahankan karakter kita. Jadi kuncinya adalah bagaimana sebenarnya jangan sampai kita terseret oleh arus itu tuh di sosial media. Karena sosial media itu kan gak bisa lepas dari pengaruh algoritmanya ya. Ya. Dan algoritmanya itu kadang didrive oleh emosi gitu. Makanya muncul istilah post-truth dan lain-lain. Bagaimana hari ini ya fakta tuh udah gak terlalu bisa membuat kita berpegang ke sana. Kadang yang lebih menentukan kepercayaan kita itu ke emosi atau bahkan kedekatan-kedekatan yang sifatnya jauh daripada fakta objektif yang sebenarnya. Ada di lapangan ya? Ya, makanya harus benar-benar adalah kita bongkar tuh kuda Troyanya. Jangan sampai kita anggap itu sebagai hadiah, ini sesuatu yang baik, terus kita terbuka, terus kita masuk. Pahami betul bahwa hari ini memang informasi, terus yang beredar di masyarakat hari ini tuh udah kayak kalau teman-teman baca konsep echo chamber, terus filter bubble, bagaimana benar-benar kita udah nggak semurni itu sebenarnya di sosial media. Apa yang kita sampaikan ya kadang-kadang itu mantul ke kita dan nggak ngebuka satu paradigma atau perspektif baru tentang sebuah isu. Jadi cara gue memitigasinya adalah betul-betul tidak hanya melihat itu di permukaan. Bahwa lapisan itu kan banyak ya. Ada lapisan yang kita sebut bahwa oh ini kebenaran yang sebenarnya. Tapi di luar lapisan itu masih ada fiksi, masih ada emosi yang harus kita bongkar. Mentang-mentang dia centang biru, mentang-mentang dia Rian Fahardi, terus kita langsung percaya, itu mesti kita bongkar gitu. Mentang-mentang misalnya Coki, itu harus kita bongkar. Nah lapisan yang paling luar ini yang sebenarnya kita harus apa yang disebut Teteh tadi, punya kesadaran tinggi gitu. Di era yang hari ini kita tantangannya dua, diskoneksi dan disatensi. Diskoneksi ini yang selalu kita tidak kembali ke kesadaran penuh. Gerakan-gerakan digital hari ini, new social movement hari ini, memang kadang ada kritiknya juga bahwa oh kok mainin atensi doang. Setelah itu misalnya nggak dikawal lama. Tapi jangan salah bahwa gerakan digital, konten-konten digital hari ini, jangan cuma dilihat tujuannya untuk merubah kebijakan teman-teman. Tapi ada momentum besar yang melahirkan yang disebut sebagai kesadaran baru. Kita jauh lebih peka bisa mencoret orang-orang yang bahkan tidak layak untuk kita pilih nanti. Dan kesadaran itu betul-betul bisa merobohkan sebuah, bukan hanya konjungturnya, bukan hanya peristiwanya, tapi bahkan bisa merobohkan structure kalau dia kembali sadar bahwa kita mesti berkolektif, kita mesti sadar bahwa sosial media itu bisa memfragmentasi, tapi juga bisa bangun kohesi. Cara bangun kohesinya adalah sadar, ciptakan makna sendiri, POV sendiri, sesuai dengan kapabilitas dan responsibility kita. Karena percuma tuh, kita omon-omon, bicara, tapi nggak bisa kita buktikan.
Maka kenapa banyak narasi-narasi yang kadang tidak diterima? Karena dia nggak koheren, dia nggak nyambung dengan apa yang dia suarakan dan apa yang dia kerjakan. Sejatinya teman-teman ketika seorang mahasiswa dan punya spesifikasi bidang tertentu, suarakan dan pertanggungjawabkan. Karena kalau enggak lepas daripada situ, kita udah nggak punya pertanggung jawab, kita nggak mau verifikasi lagi, maka mungkin ya kita akan larut oleh arus-arus polarisasi itu. Jadi bagaimana mengubah polarisasi ini menjadi suatu ekosistem kohesi melalui kepekaan, melalui kesadaran, dan terakhir empati. Saya sadar bahwa demokrasi selalu basisnya tuh harus empati. Kalau tidak, ya mungkin hari ini kita selalu tercerai-berai, kita selalu bermusuhan, terfragmentasi. Tapi kalau ada rasa memahami, kita read the room bahwa oh maunya Gen Z gini, maunya generasi senior gini. Tapi untuk mencapai itu kita butuh transgenerational empathy, kata Dr. Ariwallah. Sebuah kesadaran untuk mentransfer kebijaksanaan, pengetahuan, bukan hanya perbedaan. Maka kita butuh duduk bareng, bercakap, karena ya esensi demokrasi itu adalah ngobrol, bercakap, saling mengerti, dan tidak akan bisa terekat kalau nggak punya rasa ingin memahami satu sama lain. Saya rasa itu obatnya. Oke, baik, terima kasih. Tepuk tangan lu buat Rian, gokil. Ke Teh Neni nih. Ya. Tadi Rian menarik menyampaikan ada kata algoritma. Iya. Nah, dan sebagai memang Teh Neni juga pasti familiar dengan bidang data tentunya ya. Iya. Karena itu juga jadi salah satu pekerjaan Teh Neni juga, scraping data. Kalau kita berbicara mengenai algoritma, apa yang lagi viral, apa yang lagi jadi buah bibir pembicaraan di sosial media. Kalau dari temuan Teh Neni, dari segala macam algoritma ini, mana yang paling majority? Organik atau tidak organik? Buzzer gitu aja Yes. langsung. Sebetulnya sih so far saya melihat misalnya data yang memperbincangkan contohlah KPU karena ada Mas Agus Melas di sini. Tiap hari itu saya mantengin data itu gitu ya. Bagaimana hari ini yang sedang rame di pemberitaan di media sosial, Ya. pemberitaan di media-media mainstream karena yang saya scraping itu adalah media cyber, media elektronik dan juga media cetak, lalu percakapan di sosial media. Sebetulnya kalau di percakapan di sosial media ada memang beberapa gubernur-gubernur yang saya lihat ini yang memperbincangkan ini apakah dikendalikan oleh human, manusia, apakah dikendalikan oleh robot Misalnya di atau daerah dikendalikan mana oleh tuh? keduanya. Misalnya di daerah mana tuh Teh? Di daerah-daerah yang kepala daerahnya itu fasisme, Ya. fasisme dan Ada ada daerah yang pengkultusan. fasis Ya, Mas Wildan boleh riset di situ gitu. Nanti boleh disinergikan dengan data yang ada di big data kami, apakah itu ada kecocokan atau tidak gitu. Ya. Sebetulnya itu. Nah, tapi kan memang saya banyak diskusi juga soal ini dengan Prof Mahfud ya, bahwa kehadiran yang tadi tidak organik itu sebetulnya betul-betul sangat merusak demokrasi. Yes. Apalagi hari ini kita tahu ada yang namanya the death of expertise. Iya, betul. Sekali ini tuh lebih orang tuh lebih percaya influencer ngomong soal kesehatan dibandingkan dengan dokter itu sendiri yang sudah menempuh misalnya pendidikan koas, spesialis dan lain sebagainya. Karena kita sedang menghadapi the death of expertise itu. Makanya that's why menurut saya tetap ketika kita ada di ruang sosial media, bubble dan lain sebagainya, itu betul-betul kita juga harus dikuatkan yang namanya literasi digital. Saya ngerasain banget ketika Mas Agus Melas itu kemarin bikin kirab pemilu gitu ya, di pemilu dan dan juga kemudian membangun yang namanya apa tuh ada kalau Bawaslu tuh kan namanya SKPP Sekolah Pengawasan Partisipatif, tapi kalau di KPU itu ada namanya Relawan Demokrasi. Dan di beberapa KPU kabupaten kota itu saya kerasa banget ada materi yang namanya penguatan literasi digital. Mungkin Mas Agus Melas, saya kira kegiatan seperti ini itu bisa diperkuat juga dengan penguatan literasi digital. Karena hari ini fakta yang terjadi itu adalah kita sedang menghadapi era, saya sering ngobrol sama Pak Renal, hari ini yang mereka adalah korban-korban hoax, misinformasi, disinformasi itu bukan lagi orang-orang yang bersekolah tapi profesor sekali. Tidak ada yang kebal dengan hoax sekarang. Betul, itu makanya memang
perlu adanya kita memperkuat literasi digital, apalagi di era hari ini algoritma yang terus-menerus berjalan, isu semua apapun itu sekarang teman-teman sadar atau enggak sadar sih, kenapa kalau ada masalah teman-teman larinya pasti ke damkar. Kenapa? Ada orang yang masuk tiba-tiba ular ke rumahnya, ibu-ibu lapor damkar. Ada yang kemudian misalnya yang putus cinta tuh di Bogor. Ya. Yang tidak bisa meniup lilin dan tiba-tiba hari ulang tahunnya diputusin oleh pacarnya. Betul. Untuk menemani itu kemana lapornya? Ke damkar. Ya. Jangan sampai nanti pemilu 2024, pemilu 2029 ada kasus politik uang, ada kasus netralitas ASN, kepala desa. Lapornya bukan ke Bawaslu, tapi ke damkar. Kenapa? Karena kalau kita lapor ke damkar, algoritmanya langsung naik. Nanti KPU akan bikin cabang damkar juga nanti. Iya, supaya jadi bisa jangan menerima sampai itu. kemudian muncul juga istilah sekarang udah nggak perlu lagi deh ada institusi-institusi Ya. yang merusak demokrasi, kemudian institusi yang kemudian itu malah menghancurkan demokrasi, mematikan demokrasi. Cukup ada damkar sebagai solusi dari semua solusi. Jangan sampai kemudian kayak begitu. Tapi kan yang terjadi hari ini adalah seperti itu. Nah itu yang kemudian menurut saya kenapa penguatan literasi digital menjadi sesuatu hal yang betul-betul komdigi gitu. Mungkin juga bisa bekerja sama dengan teman-teman KPU juga, dengan institusi stakeholder terkait untuk bisa memberikan program itu kepada masyarakat karena di grassroots ini tuh terutama ibu-ibu nih gitu Ya, ya. betul. Di WA dan lain sebagainya tuh lebih mudah banget mereka untuk menjadi korban hoax, Rentan ya, misinformasi rentan. dan disinformasi. Sangat rentan. Kelompok-kelompok rentan lah. Iya. Apalagi misalnya teman-teman disabilitas, kan itu juga harus ada yang namanya tools untuk mereka juga bisa ngebaca. Ini sebetulnya misinformasi, disinformasi, hoax. Menurut saya harus dihadirkan itu kita. Kalau di Singapura kan itu sudah ada tuh, misalnya apakah berita ini hoax, misinformasi, disinformasi, itu bisa mengidentifikasi. Tapi kalau di Indonesia ya jangan sampai kemudian ada banyak data-data juga yang itu kemudian perlindungan data pribadi aja kita Ya. sebenarnya hari ini nggak benar-benar aman, ya nggak sih? Betul, Ya. betul. Karena itu menarik sekali ya. Karena kan kita juga kalau lagi lari pun di tempat-tempat di Jakarta kan ada gambar-gambar yang bisa diambil oleh orang yang mana data pribadi kita juga. Ini jadi perdebatan memang. Iya dan Data hari ini pribadi tuh kita di, bisa di era digunakan. yang nggak ada kita regulasi ya. Saya dengan Bang Coki misalnya bisa dibuat loh gambar-gambar Ya, kita ya. berdua lagi Betul, ngapain dan betul, lain sebagainya. Dan tidak menutup kemungkinan pemilu 2029 nanti mengarah itu ke arah. akan Betul. ya, betul sekali. Itu pasti akan menjadi PR yang beda Makanya lagi. itu sebetulnya perlu dikuatkan juga hari ini ada revisi undang-undang pemilu, pilkada. Hal-hal seperti itu harus diatur dalam revisi rancangan undang-undang RUU Pemilu dan Pilkada. Yang hari ini saya nggak tahu ya, ini kan masuk prolegnas prioritas nih. Tapi kita juga masih tidak bisa memprediksi apakah ini betul-betul akan menjadi pembahasan yang serius Ya. atau kemudian ya hanya menenangkan psikologis publik aja. Ya betul. Oke, sebelum kita ke sesi tanya jawab, gue mau ke Wildan dulu. Lu kan sebagai orang yang dari tadi memang cukup vokal untuk mengatakan bahwa udah jangan takut kita bersuara lah gitu. Tapi kan saat lo ngeluarin statement itu, pasti kan gue mencoba jadi devil advocate ya. Di sini gue jadi devil advocate. Pasti kan tadi ada yang mengatakan itu pasti akan bertabrakan dengan matinya kepakaran. Seperti yang Teteh tadi bilang tadi. Bahkan di negara-negara tertentu, di China itu kalau misalnya orang ingin berbicara mengenai sesuatu, minimal bare minimumnya harus S1 dulu. Itu bisa dicek. Atau kalau dia mau ngomong tentang sesuatu, dia harus punya bare minimum, punya kepakaran untuk berbicara mengenai apa yang dia sedang bicarakan gitu. Itu kan kalau di Cina ya. Nah kalau menurut lo, kita perlu nggak sampai ada di level seperti itu? Perlu nggak ada bare minimum tertentu untuk kita menyampaikan apa yang kita rasa salah gitu? Kalau dari lo sendiri gimana? Oke, kalau kita percaya bahwa hari ini kita menerima demokrasi, semua pihak harus bisa bicara. Oke. Karena zaman dulu memang politik itu cuma diisi sama orang-orang pintar aja Pak. Aristokrat, Ya. pedagang, orang-orang kaya dan semacamnya. Itu lagi lah ya. Itu lagi. Jadi ketika kita menerima demokrasi, kita harus siap menerima bahwa setiap orang itu berhak untuk bicara, berhak untuk menyatakan pendapatnya. Itu suka nggak suka. Karena apa? Karena untuk bersuara itu sangat mahal. Bahkan Gayatri Spivak, seorang yang bilang, nggak semua orang kok punya kapasitas buat ngomong.
Akhirnya mereka bisu, akhirnya mereka nggak didengar oleh sistem kembali lagi. Sekarang gue tanya sama lo, apakah semua anak-anak muda itu punya privilege untuk bicara kayak Rian Farding? Belum tentu juga. Ya. Ketika lo bicara soal anak-anak yang di Papua, di ND atau enggak di Ternate, mereka mungkin punya kegelisahan, tapi bahkan karena ada ketimpangan pengetahuan yang begitu besar, mengartikulasikan gagasannya mereka nggak bisa, Pak. Yes. Tapi apakah kita harus bilang, ya udah lo susun dulu tuh teorinya, riset dulu dan semacamnya. Tapi mereka kelaparan, Bos. Ya. Berarti kan suka nggak suka, mereka harus berani menyuarakan. Makanya gue bilang siapapun di demokrasi ini bebas untuk berpendapat. Nah, apakah mereka berpendapat benar apa enggak? Nah, itu beda lagi. Beda lagi, itu udah urusan negara untuk memilah, oh ini yang possible, ini yang enggak. Bukan Yes. urusan masyarakat, Bos. Yang penting bersuara dulu aja. Bersuara dulu. Oke. Seandainya lo bicara bahwa lo harus pinter dulu S1, S2, S3, ya sudah. Gue yakin kalau seandainya kita pilih lagi nih, di IQ aja di sini, mungkin cuma 20% Pak yang boleh ngomong di sini, Pak. Ya betul. Ya kan, maksud gue ketika lo terima demokrasi, ya begitulah. Karena gue pikir apa, tadi gue bilang sekarang perdebatan kita tuh bukan lagi perdebatan ideologi, tapi perdebatan POV. Ya. Siapapun punya POV-nya, siapapun gue yakin POV itu lahir dari pengalaman, keresahan, apa yang dia jalani dengan hidup. Misalnya gue tanya kayak gini, oke hari ini kita punya kesehatan mental nih, isu dari Gen Z. Ya. Kesehatan mentalnya nggak serta-merta itu masalah pribadi ya, kalau sistemnya bobrok, kesehatan mental kita jadi bobrok juga gitu kan. Kalau politiknya bobrok ya kesehatan mental kita jadi bobrok juga karena pengangguran, pelacuran, hal-hal kriminalitas itu karena sistem yang bobrok. Apakah kita harus diam aja? Nggak bisa Pak. Berisik dulu. Nah tapi dari basic-basic itu nanti ada POV itu. Dari individu-individu itu jadi komunitas, dari komunitas-komunitas itu jadi lembaga, dari lembaga itu jadi stakeholder. Nah dari stakeholder itu akhirnya ada yang namanya konflik Pak. Suka nggak suka dalam demokrasi ada yang namanya konflik. Ya. Tapi konflik itu yang kita butuhkan untuk kemajuan. Karena konflik itu tidak melulu perpecahan tapi progres. Setiap ada konflik selalu ada yang namanya konsensus. Makanya di demokrasi gue selalu bilang yang paling penting dalam demokrasi itu bukan pengetahuan bahkan. Ya. Tapi wisdom. Oke ternyata porsi gue di sini, porsi lo di situ, porsi lo di sini. Ini titik tengahnya. Apakah ini harus ditentukan oleh lembaga tertentu? Enggak, lo berisik dulu karena lagi-lagi yang menentukan bandulnya ini berpihak ke orang kaya, apa berpihak ke orang miskin atau ke tengah-tengah itu lagi-lagi di pemerintah. Lagi-lagi di pemerintah, itu bukan urusan lo untuk membandul itu. Tapi kalau seandainya lo merasa bahwa keadilan atau hak lo belum sesuai, perjuangkan lagi karena demokrasi itu adalah infinity game Pak. Ya. Game yang gak pernah kelar, game yang selalu akan ada konflik, selalu ada konsensus dan selalu ada konsolidasi dan kohesi yang harus kita bangun karena siapapun yang menang, siapapun yang kalah, ini satu perahu yang sama, kita nggak mungkin bunuh-bunuhan, tapi bagaimana kita bisa punya wisdom untuk ini yang paling penting dalam demokrasi, selain lo pinter, selain lo kritis, yailah regulasi diri. Udah cukup apa belum? Tuh benar-benar poinnya di wisdom menurut gua. Betul, betul. Karena kalau gue rangkum dari pembicaraan kita sejauh ini, memang demokrasi itu memang definisinya banyak, tapi esensinya adalah pada akhirnya demokrasi itu adalah pertarungan endurance sebenarnya. Betul. Itu pertarungan endurance karena setiap 5 tahun sekali itu memang milestone di mana orang sudah menggunakan hak suaranya untuk memilih pemerintahan yang mereka ingin terjadi. Tapi setelah itu memang endurance-nya memang perlu dijaga. Itulah pentingnya pedal teman-teman ya. Ya, tapi gue mau ngasih tau, gue mau membela Mas Melas, Cok. Oke boleh. Jadi gue bilang apa? Dalam sistem sistem politik apapun, gue masih menerima pemilu. Sejelek-jeleknya, sekurang-kurangnya, tapi Ya. kan progres tuh, recovery terus. Betul, betul. Kenapa? Kalau nggak ada pemilu Pak, kita bunuh-bunuhan Pak. Bacok-bacokan dan paling menyeramkan adalah ketika ada kudeta-kudeta bersenjata. Itu yang paling menakutkan. Makanya pemilu adalah pilihan terbaik yang akan kita jalankan. Suka nggak suka? Ya betul. Harus Pak. Iya, Karena acara KPU Pak. Daripada kita pendidikan. Enggak, masalahnya kalau sekarang ada beberapa ketum-ketum partai yang menyuarakan pilkada dipilih DPRD itu gimana coba? Wah itu harus dilawan. Nah, itu kita harus bikin seminar yang berbeda Ya. untuk membahas mengenai hal tersebut. Project baru bro. Itu proyek baru, yang mana mungkin itu bisa mengedukasi dan pundi-pundi invoice buat saya ya, karena kan saya moderatornya nanti. Oke, kita gini teman-teman, sebenarnya esensi kita berbicara seperti ini karena kita ingin melibatkan teman-teman juga supaya ini jadi pembicaraan dua arah. Karena kalau kita ngobrol sini kita asik sendiri kan, jadi kita tidak mau seperti itu. Jadi mungkin sekarang kita berikan kesempatan untuk teman-teman yang ada di sini untuk memberikan pertanyaan. Dan pertanyaannya nanti bisa dijawab oleh teman-teman yang ada di sini. Boleh silakan mungkin panitia bisa membantu. Wow. Oke, siapa yang mau memilih? Gue yang milih nih. Oke, ini gue pilih siapa yang ada di mata gue aja. Jadi ini bukan karena apa-apa ya.
Oke deh, karena Mbak yang begini-begini dari antara yang lain. Silakan, nanti namanya siapa, dari mana, dan pertanyaannya ingin diberikan kepada siapa. Nanti semuanya juga boleh ikut menjawab ya. Berdiri? Ya. Oke. Salam kenal teman-teman semua dan salam kenal Mas dan Mbak yang ada di depan. Saya Ashila Kanya dari Universitas Negeri Jakarta. Oke, Universitas. Oke, siap. Iya, saya izin bertanya. Tadi kan kita bahas masalah polarisasi ya. Dan sebenarnya tema pembahasan kita hari ini adalah bagaimana cara merawat kohesi sosial pasca pemilu gitu ya, Mas Mbak. Nah, seperti yang kita tahu, pemilu kemarin itu gimana kita mengalami polarisasi yang sangat hebat tentunya. Dan aku mau tanya bagaimana sih kayak strategi yang paling efektif gitu untuk kita gimana ya setelah polarisasi kemarin itu tentu membuat kepercayaan masyarakat ini tuh jadi goyah gitu ya kan. Nah, gimana caranya secara efektif, mungkin saya menuju ke Mas Agus, kayak gimana caranya KPU itu bisa menjembatani jurang perbedaan pandangan politik yang semakin dalam akibat polarisasi yang diadakan kemarin selama kampanye, dan bagaimana memulihkan rasa saling percaya di antara kelompok masyarakat yang berbeda gitu. Terima kasih. Baik, kita kasih tepuk tangan dulu untuk pertanyaannya. Berarti sebenarnya kalau mau gua bedah lagi pertanyaannya, polarisasi ini kan sebenarnya ada dua. Satu, polarisasi yang terjadi di antara masyarakat yang memang itu bisa dipertebal jurangnya saat event-event pemilu. Dan satu lagi adalah polarisasi yang memang bukan polarisasi sih, ketidakpercayaan yang memang dari zaman dahulu sudah ada terhadap institusi-institusi tertentu. Pertanyaannya bagus sekali ke Mas Agus. Gimana kira-kira peran KPU secara konkret untuk bisa mengembalikan supaya tidak ada yang saling blok antar keluarga dan tidak ada yang keluar dari grup keluarga? Bagaimana nih Mas? Iya, baik, terima kasih. Jadi gini, saya tidak dalam rangka membanding-bandingkan apakah 2024 lebih baik atau tidak. Tapi kalau kita perhatikan fakta, polarisasi politik bahkan sampai keluarga sangat keras itu kan terjadi di pemilu 2014-2019. Oh iya, betul. Puncaknya. Nah, kalau berdasarkan tadi kepercayaan lembaga kepada data, kan kita juga lihat tren apakah hate speech segala macam di 2024 justru tidak terlalu mengemuka. Itu sebagai satu fakta. Makanya kami juga meskipun demikian kami tetap menggunakan tematik itu pemilu sebagai sarana integrasi bangsa, karena kami sadar betul apakah ya tentu kita mengharapkan nanti polarisasinya makin gapnya makin dekat tidak menjauh itu. Kita coba jahit di 2024 dan kalau lihat tren datanya kan memang tidak seperti itu. Nah, tapi bahwa mungkin ada format yang lain lah, tingkat kepercayaannya teman-teman konstituen pemilih terhadap kelembagaan formal memang ada catatan. Saya kira semua sekarang bergerak ke sana, misalnya DPR dengan peristiwa Agustus. KPU juga mengalami hal sama. Makanya kami sadar betul tuh, kami punya banyak produk, kami punya banyak pengalaman, ini harus dipertukarkan. Oke, itu satu hal. Tapi kami juga sadar betul, ada banyak komunitas yang kami belum bisa jangkau, karena apa? Kami harus dengerin POV-nya mereka. Gitu. Nah, soal bahwa kemudian kita mungkin bisa sangat, perdebatannya bisa kencang, tapi memunculkan diskursus dan kemudian kita, oh ini konsensusnya di sini. Nah, mungkin ini yang sedang kami coba jajaki sebagai bagian dari, kalau tema besarnya kan pendidikan pemilih berkelanjutan. Nah, keberlanjutan ini yang sampai taruhlah 2027 kita mau kemas seperti apa? Karena ya tanpa bermaksud ngompor-ngompori ya, bagaimanapun juga di pemilu nasional lalu, termasuk di pilkada, semua peserta pemilu sudah deliver janji-janjinya. Nah, sekarang pertanyaannya bagaimana itu kemudian ditagih atau komitmen itu dipenuhi. KPU itu sempat tuh di 2 momen pemilu, itu di pemilu nasional kita bikin film, itu kejarlah janji Pak ya. Itu. Nah, Mas Gari Nugroho tuh yang bikin. Nah, yang di konteks pilkada itu tepatilah janji. Sebenarnya KPU itu meskipun lembaga yang nggak masuk wilayah-wilayah politik, tematik filmnya aja udah ke sana. Jadi kejarlah janji sama tepatilah janji. Tidak bisa dihindari. Tidak bisa dihindari. Jadi kita sudah bergerak dari lembaga yang mungkin dulu sangat pakem, nggak berani keluar kemana-mana, sudah mulai agak bergerak. Fleksibel ya. Lebih maju ke depan. Nah, tentu sekarang misalnya
ini ada perspektif komunitas nih yang kami harus dengar, Ya. karena kami penting sebagai satu feedback untuk kami proses lagi. Ya. Percayalah kami mungkin nggak akan sempurna, tapi ya kita berusaha ke sana. Ya. Nah tapi tentu sebagai penyelenggara pemilu kami sangat bersyukur karena di 2024 lalu dinamikanya luar biasa. Tetapi yang paling concern kami itu kalau kemudian polarisasi pemilunya justru bikin memecah belah itu justru tidak terjadi. Tentu ini apresiasi ke yang luar biasa ke teman-teman muda ya, karena terutama yang menggunakan medsos. Tidak bisa kita hindari, kami juga dapat hoax segala macam, itu luar biasa tuh. Tapi ya kalau hanya sekedar kebijakan KPU, isu apa itu normal lah. Tapi yang penting bukan kemudian saling bermusuhan sampai kemudian di keluarga kepecah itu di 2024 puji syukur pada Tuhan Yang Maha Esa itu tidak terjadi. Saya kira ini apresiasi ke teman-teman muda yang jadi pemilih pemula pasti ini pemilih lah pada saat pemilu. Ada yang mau ditambahkan dari teman-teman mungkin untuk pertanyaan yang tadi? Ada yang ingin ditambahkan? Pak Ardi? Oke, boleh mungkin sedikit. Teman-teman hadir di sini itu adalah upaya untuk bisa memecah polarisasi sebenarnya. Gimana cara kita menemukan solusi adalah bagaimana kita berusaha untuk tidak melihat yang ada di depan kita aja, tapi masuk lebih dalam. Dan bagiku generasi muda hari ini harusnya punya banyak kemampuan untuk lebih mendengar dibanding berbicara. Jadi skills yang harus diaktifkan dulu adalah kemampuan mendengar dulu teman-teman. Terus kita verifikasi, terus kita benar-benar melihat secara utuh kepingan-kepingan informasi. Meskipun sistem digital hari ini kan secara struktural memang mendorong terjadinya polarisasi. Jadi yang mesti dituntut sebenarnya adalah ekosistem TikTok, ekosistem Instagram, bagaimana cara mereka mengkurasi, bagaimana mereka benar-benar harus mendorong agar bisa menciptakan kohesi. Tapi itu nggak bisa dituntut. Kantornya YouTube aja nggak ada di Indonesia gitu, kantornya TikTok nggak ada di Indonesia. Dan ini yang harus kita dorong sampai hari ini. Apa yang pengen saya bilang bahwa apa yang benar-benar terjadi hari ini bikin kita lelah gitu, bahwa polarisasi di Indonesia sendiri kan bukan tentang ideologi gitu, perbedaan pendapatnya terus jadi perpecahan sosial, tapi lebih ke simbolik gitu dan masalah identity gitu, cebong versus kampret misalnya. Jadi permainan simbolik-simbolik itu yang akhirnya kayak bikin kita sebenarnya generasi muda lelah banget. Tapi ada harapan sebenarnya. Nah jangan sampai dari polarisasi itu kita terjebak dari outrage aja, kemarahan. Jadi bagaimana caranya bangun identity yang katanya Manuel Castel tadi jadi project identity yang bisa menghasilkan harapan. Sehingga itu bisa benar-benar bikin kita mau duduk bareng, mau terbuka, tidak hanya habisin energi untuk marah aja gitu di sosial media, capek. Ya, ada lagi yang ingin ditambahkan? Ya, kalau gue sih 2 tips ketika gue ngebantu berapa teman-teman komunitas di daerah-daerah. Jadi poin pertama adalah satu, bahwa ketika kita bicara informasi itu, ini kita era udah beda banget sama era-era orang tua kita. Kalau orang tua kita tuh di era mencari informasi. Jadi dia butuh effort, dia butuh waktu untuk ke perpustakaan, untuk ketemu mentor dan semacamnya. Nah era kita sekarang ini era di mana kita harus memilah informasi dan itu jauh lebih memelahkan. Kenapa? Karena informasi itu hadir tanpa permisi nih di handphone kita. Di-share bapak kita, om kita, pacar kita, selingkuhan kita dan macam-macam tuh. Dan akhirnya kita nggak punya waktu ketika informasi begitu banjir untuk mengunyah apakah informasi ini benar apa enggak. Itu yang membuat bahwa hari ini polarisasi itu hadir. Polarisasi itu awal dari apa? Dari persepsi kita bahwa kita menganggap semua orang tuh beda. Makanya tips keduanya adalah bahwa sebenarnya itu selesai di tongkrongan. Nah sekarang tongkrongan kita jangan-jangan juga bubble juga. Lu anak WNJ sama anak WNJ, anak UPN sama anak WPN. Anak abah ada anak juga abah bilang. sama Sekarang anak itu abah kan yang gitu. zaman sekarang kan anak Nah, abah. Termul sama termul dan semacamnya. Ya. Akhirnya apa? Yang paling berbahaya dalam demokrasi itu sebenarnya namanya sindrom, groupthink syndrome. Menganggap bahwa kelompok lo paling benar, kelompok lain adalah kafir, biadab, bodoh, dan banal kayak gitu. Saya cukup familiar dengan kata-kata Iya. tersebut. Nah terus begitupun ketika di gerakan sosial, gue selalu bilang gerakan sosial yang bagus ke depan adalah gerakan yang hibrid. Apa tuh hibrid? Pernah gak kita mengimajinasikan bahwa komunitas ular itu bisa berkolaborasi dengan serikat buruh? Lo bilang, dan lo aneh banget, ya bisa aja, kenapa enggak? Serikat buruh itu para pekerjanya ibu-ibu rumah tangga. Ibu-ibu rumah tangga, serikat buruh. Buruh,
Anaknya itu bisa kita ajarin soal komunitas reptil. Ini reptil begini nih, ular nih begini dan semacamnya. Kalau lo merusak lingkungan bla 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 ini semacamnya. Di satu sisi lo ngebantu orang tuanya bahwa anaknya dapat hiburan, di satu sisi lo juga berbarengan untuk berkolaborasi dengan serikat buruh. Nah, maksud gua adalah apa? Untuk mengurangi polarisasi itu, udah mulailah kita cross kolaborasi. Ketika lo komunitas lingkungan, udah jangan sama komunitas lingkungan mulu. Gabung ke sama komunitas sulap. Ketika lo orang komunitas kepemiluan, gabung ke sama komunitas wibu. Dan itu terbukti waktu itu gue memformulasi pendidikan politik yang bahkan tuan rumahnya itu wibu, Pak. Dan itu tahu berapa yang datang, Pak? 2.000 orang bos di Depok. Yang pakai baju One Piece berapa, Mas? Wah, Yang banyak cosplay sekali. Luffy banyak Nah, pasti dan banyak. maksud gue apa? Bahkan dalam entitas-entitas tersebut itu juga ada cross pemikiran. Lo bayangin hari ini orang nggak pernah ngutip Tan Malaka, Hatta, Sahril, Karma, Segel dan sebagainya. Enggak, mereka ngutipnya teman-teman nakama, Cok. Ya. Dan maksud gua hari ini berarti untuk menyusupkan polarisasi itu ada satu hal yang paling menarik bagi kita semua. Bahwa apapun hobi lo, apapun kesukaan lo, kita ada satu budaya populer yang itu sebenarnya jadi modal sosial kita untuk menjaga kohesi sih sebenarnya sekarang. Mungkin biar lengkap. Iya, Teteh mungkin. kalau saya sih sebetulnya leadership is the key ya. Ya. Jadi justru jangan sampai pemimpin itu justru yang malah menjadi dalam tanda kutip Sumbernya itu. ya, sumber Iya polarisasi. betul. Tadi yang disampaikan oleh Mas Agus Melas sebetulnya di 2014 2019 karena head to head itu ya memang integrasi dan polarisasi di masyarakat, disintegrasi Kencang dan sekali ya. polarisasi di masyarakat kencang banget. Tapi beda banget di 2024 karena kita kan ada 3 paslon dan itu sebetulnya yang kemudian menurut saya hari ini putusan MK itu kan ada presidensial threshold 0% ya. Menurut saya 2029 itu juga harus segera ditindaklanjuti nih karena kalau semakin tinggi nih PT itu akan menyebabkan disintegrasi bangsa akan semakin lebih menguat lagi. Dan kemarin aja yang saya rasakan justru pasca pemilu pilkada. Kenapa? Karena kayak kemarin kita demo besar-besaran itu terjadi polarisasi kan. Ada yang menganggap bahwa yang demo ini tidak organik, makar, kemudian ditunggangi oleh kepentingan-kepentingan lain dan lain sebagainya. Sehingga itu yang menyebabkan menurut saya termasuk di sosial media hari ini itu terjadi. Nah oleh karenanya makanya saya selalu bilang leadership itu is the key. Karena bagaimanapun kita hari ini masih dipertontonkan dengan bagi-bagi kekuasaan yang it's never ending. Yang itu juga menyebabkan polarisasi juga menurut saya di masyarakat apalagi di sosial media. Karena itu maka bagaimana sebetulnya pemimpin itu menjadi kunci untuk menjadi harmonisasi terhadap dan juga menjunjung tinggi inklusivitas. Baik, mungkin kalau dari gua, kita kasih tepuk tangan dulu untuk jawaban teman-temannya luar biasa. Kalau dari gua ya, ini gue sedikit aja bagaimana caranya supaya kita tidak terpolarisasi. Kalau dari gue secara pribadi, karena gue berteman dengan banyak orang, dari mulai yang paling kanan sampai paling kiri, dari mulai yang paling atas sampai paling bawah, dari mulai yang dianggap kontroversial sampai yang dianggap paling baik, gue berteman dengan semua orang. Kayaknya mungkin dalam konteks pemilu kalau kita taruh lagi ke judul besar kita, yang harus kita hindari adalah mungkin dari gue secara pribadi, hindari mengkultuskan pribadi teman-teman. Pengkultusan terhadap satu sosok, pengkultusan terhadap satu ideologi, itu lebih baik dihindari. Kenapa? Karena kalau kita mengkultuskan satu sosok, kita mengkultuskan satu ideologi, nanti pemilu ini dilihat dari kacamata, kalau yang saya kultuskan ini kalah, berarti semuanya berakhir. Jadi niat pemilunya bukan untuk mencari mana yang terbaik, tapi niat pemilunya udah kayak perang suci. Membela Habib gitu ya maksudnya. Yes, kurang lebih seperti itulah. Tapi intinya jadinya pemilu ini jadi bukan sesuatu yang mempersatukan, tapi menjadi sesuatu yang memecah. Karena kita mengkultuskan satu ideologi, kita mengkultuskan satu sosok, sehingga kita tidak melihat bahwa pemilu ini adalah sebuah sarana yang sebenarnya perang gagasan. Bisa bertukar pikiran, bahkan sebenarnya dari sisi yang berbeda, pemilu ini saat lagi beradu gagasan kita jadi bisa lebih memahami partner kita gitu atau tanda kutip saingan kita gitu. Jadi menurut gue hindarilah mengkultuskan satu sosok atau satu ideologi. Karena kenapa harus dihindari teman-teman? Pada akhirnya orang-orang yang maju ini semuanya manusia teman-teman. Dan yang namanya manusia itu pasti ada salahnya. Kalau kita mengkultuskan satu sosok, mengkultuskan satu ideologi, mengkultuskan satu organisasi,
kita melahirkan fanatisme. Dan saat fanatisme ada, itu tidak pernah baik untuk sistem apapun yang ada di dunia. Itu aja sih. Pertanyaan selanjutnya kita lihat. Oke. Pertanyaan terakhir. Waduh, susah nih. Sorry ya, ini kalau saya memilih satu, gini deh, karena tadi sudah ada yang di depan, saya ambil yang dari belakang. Yang di belakang yang tadi karena udah dari sebelah sini, saya ambil dari sebelah sini. Karena dua kiri, tuh dua kiri. Oke, Mas yang sebelah kiri aja. Ya, Mas yang sebelah kiri. Sorry ya teman-teman ya, karena waktu yang harus memisahkan kita. Ya. Baik, terima kasih Bung Coki atas Siap. Terima kasih. Namanya siapa, dari mana? Selamat sore teman-teman semua. Kenalin, saya Arif dari UIN Jakarta, Universitas Insya Allah Negeri ya. Jakarta alias gitu, Banten gitu kan. Gak tahu Jakarta atau Banten. Nah, pertanyaan saya cukup simpel karena ini kan kita membahas KPU ya. Nah, KPU itu kan disebut sebagai lembaga yang independen dalam pemerintahan dan juga ada slogannya itu luber jurdil, langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. Nah, pertanyaan saya kepada para pemateri yang ada di depan, apakah KPU sekarang itu udah si-independen yang dibayangkan? Sudah seluber jurdil yang dibayangkan gitu? Karena kita realistis saja ngelihat pemilu kemarin tuh banyak istilahnya hal-hal yang digaungkan seperti mari kita kawal suara segala macam, seolah-olah masyarakat itu nggak mempercayakan KPU ini ada gitu. Itu pertanyaan saya. Dan juga saya juga pernah ngebaca bahwasanya ada sebuah buku itu jelaskan kemenangan politik itu ditentukan dengan yang namanya 50% itu melalui sistem, 50%-nya melalui kita. Dengan catatan kita kasih analogi, ketika ada sebuah pemimpin nih ada syarat dalam sebuah kepemimpinan itu adalah S1. Namun si teman ini dia punya sistem dalam sebuah pemerintah, misalnya KPU ini. Nah, dia nggak ada S1, maka dari itu dia pakai ijazah palsu. Ini contoh aja nih, ijazah palsu. Sehingga karena dia istilahnya punya sistem tersebut, maka si sistem ini membolehkan dia untuk berkontestasi dalam sebuah politik. Nah, itu mungkin contoh yang ada di Bangladesh, saya nggak ada sih yang ada di Indonesia ini mungkin ya. Nah, itu sebenarnya pertanyaan saya. Apakah betul-betul KPU itu sudah seindependen yang dibayangkan? Itu sih, terima kasih. Oke, terima kasih. Jadi ada dua pertanyaan nih. Yang pertama adalah apakah KPU sudah se-independen itu? Mungkin langsung aja Mas Agus. Baik, terima kasih. Saya kira kalaupun itu ditujukan ke KPU dan bukan Bangladesh juga nggak apa-apa kok, tenang aja. Ya, karena itu kan pertanyaan. Sorry, ya. Ini KPU-nya yang Indonesia atau Bangladesh nih Mas? Yang Indonesia tentunya ya, silakan. Kalau itu ditujukan ke Indonesia ya memang itu satu fakta ya yang kemudian jadi perdebatan di kita. Ya, faktanya ada di lapangan kan. Silakan Mas. Nah, kan sebenarnya prinsipnya gini, KPU itu satu lembaga yang bersifat mandiri, tetap bersifat nasional, tetap dan mandiri, itu konstitusi itu. Nah, bahwa kemudian KPU itu lembaga yang memang bukan, dia mengerjakan tugas-tugas eksekutif tapi dia bukan bagian dari eksekutif. Itu sebagai satu fakta juga. Bahwa pekerjaan kita itu mau tidak mau kan Undang-Undang Dasar, Undang-Undang Peraturan KPU. Misalnya gini, ini kan ada problemnya. KPU itu pada akhirnya ketika dia bekerja mengeksersis kewenangannya juga tidak imun dari situasi politik eksternal. Misalnya eksternalitasnya ada putusan MK. Kan tahapan kami udah susun nih, pemilu harus begini, putusan MK keluar. Ya. Dan kemudian misalnya umur, usia. Nah, kami mau tidak mau kan harus penuhi karena itu yang namanya putusan MK itu undang-undang atau setara konstitusi. Balik lagi tadi ke awal. Persis. Ya. Nah, memang akhirnya kami diuji di Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu dapat teguran tuh. Itu sebagai satu fakta, peringatan keras. Tapi itu juga dijadikan dalil oleh para pemohon ke MK. Dan MK memutuskan di perkara itu apa yang dilakukan KPU benar. Nah, problemnya satu, ini kita mau cari konsensus yang mana? Anggaplah pengalaman 2024 dengan segala dinamikanya, ini sebagai satu fakta kita tidak bisa bantah. Saya juga tidak dalam rangka defensif ataupun KPU tidak dalam rangka berupaya mempertahankan diri. Tapi bisa tidak di 2029 mendatang, kalau sudah undang-undangnya selesai, apakah mungkin misalnya eksternalitas itu putusan MK segala macam tidak berlaku seketika, karena itu bisa ngubah macam-macam. Karena dampaknya bisa luar biasa. Satu contoh misalnya ada keputusan Mahkamah Agung ya yang urusan keterwakilan perempuan. Ini daftar calon sementara itu sudah disusun. Jadi partai politik itu semua sudah punya daftar calon.
tiba-tiba ada putusan MA, kalau kami ubah, maka semua struktur parpol yang pencalonan itu harus diubah. Pertanyaannya, pertanyaannya, di satu dapil misalnya ada misalnya 4 orang laki, 1 orang perempuan, kalau kursinya 5 anggaplah begitu ya. Kalau itu diubah, pertanyaannya siapa yang berhak untuk membuang calon yang satunya? Di situ. Nah, ada banyak problem-problem yang kami hadapi, kami tidak bisa bantah bahwa memang itu satu fakta. Kami juga misalnya isu private jet segala macam, itu muncul gitu. Itu nggak bisa dihindari. Kita juga apa ya, nggak mau eufemisme apapun lah. Tapi bahwa kami menghadapi satu fakta, kalau di 2019 lalu, masa kampanye dengan masa penyiapan logistik itu 204 hari, kami itu 75 hari. Dengan harus mengelola 800.000 lebih tempat pemungutan suara. Dan ini di luar dari surprise Iya. dari MK tadi. Apapun itu. Jadi kami punya problem internal yang kami harus kelola. Yes, paham. Dan kami juga berangkat dari pengalaman 2019 lalu, ada 2.000 lebih TPS yang pada harinya tidak bisa lakukan pemungutan suara. Karena apa? Logistiknya nggak nyampe. Oke. Di 2019 lalu juga ada hampir 900 orang petugas badan ad hoc di jajaran KPU itu meninggal dunia. Nah, kalau teman-teman periksa sebagai bagian dari mitigasi resiko kami, itu di 2024 tidak ada satupun TPS yang harus dilakukan pemungutan suara susulan akibat logistiknya nggak nyampe. Kan isunya begini, private jetnya untuk bawa barang logistik, ya kan nggak mungkin. Itu untuk monitoring apakah logistik itu di daerah-daerah tertentu sudah sampai tidak. Jadi kami menghadapi satu problem-problem yang kami tidak bisa hindari, kami harus ambil kebijakan bahwa kemudian itu muncul sekarang ya. Itu kan untuk peristiwa 2024 ya, kami kan kalau sekarang kan nggak mungkin gitu lakukan itu. Jadi memang ada situasi-situasi yang tidak bisa kami hindari, kami harus ambil kebijakan itu. Tapi apakah KPU-nya independen? Percayalah, keputusan kami itu tanggung jawabnya di kami. Karena ketika kami diajukan apakah ke MK ataupun ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu atau digugat di MA, itu ya yang kena sanksi ya kami. Jadi kami juga tidak menanggungkan itu ke pihak lain. Tapi sebagai bagian evaluasi, terutama nanti menjelang pemilu 2029 ya, revisi Undang-Undang Pemilu ya monggo. Ini kami pasti akan sampaikan kepada DPR, ini silakan. Ada satu contoh putusan MK yang juga diputuskan pada saat tahapan. Jadi DPR RI itu kan kursinya 580. Sudah terbagi ke tingkat provinsi. Oke, existing. Anggaplah DKI ada 21 kursi untuk DPR RI. KPU tiba-tiba dikasih kewenangan, putusan MK itu, untuk kemudian melakukan penetapan dan alokasi kursi. Gini aja teman-teman, kalau dihitung dengan benar, akan ada satu provinsi, akan ada sekian provinsi yang kursi perwakilan DPR-nya kami pindah-pindah tuh, dari provinsi A ke provinsi B. Pertanyaannya, kalau kemudian ketidakcukupan di undang-undang ini metodenya apa, caranya bagaimana, tiba-tiba kami eksekusi, itu kira-kira KPU itu nggak akan berani turun ke provinsi yang kami pindahkan kursinya. Karena hak keterwakilan itu penting. Kalau di Amerika Serikat, konstitusinya itu ngatur di pasal pertama, artikel pertama itu. Yang namanya keterwakilan dan pajak itu satu koin dua mata sisi. Jadi tidak ada pajak yang berhak dikenakan oleh negara federal ke negara bagian, ke warga negara, kalau dia tidak diimbangi dengan kursi keterwakilan yang pas. Pertanyaannya, sejauh mana KPU berani mindahkan kursi misalnya dari DKI tiba-tiba dipindah ke sana? Kalau nggak diatur di undang-undang. Putusan MK belum cukup, waktu itu kami nilai, kami nunggu revisi undang-undang pemilu, sehingga kami, ya ini urusan politiknya lebih tinggi dibandingkan sekedar teknikalitas pemilu. Kalau matematiknya bisa aja cepat tuh, tapi efek politisnya yang kami belum bisa jangkau di sana. Mungkin ada yang mau ditambah? Iya, karena saya pemantau pemilu, di salah satu pemantau pemilu, memang kami sangat concern waktu itu menjadi pemantau pemilu di 10 provinsi, 50 kabupaten kota. Bukan hanya KPU yang kami awasi, tetapi juga Bawaslu. Karena kalau kita bicara soal penyelenggara pemilu, itu ada KPU, Bawaslu, dan DKPP. Kita memang perlu sadari teman-teman semua, pemilu 2024 dan pilkada 2024 itu the biggest one day election in the world and the most complex system election in the world. Tidak ada negara-negara lain
yang menganut sistem demokrasi yang satu hari pemilihan itu ada 5 pemilihan. Bayangin Bang Coki, waktu itu Bang Coki mungkin datang ke TPS harus milih di 5 surat suara Betul, kan. betul. Presiden, wakil presiden, DPD, DPR RI, DPRD Lebih banyak dari provinsi, cue card kabupaten, saya kota. waktu itu itunya. Kertas saya Bahkan ingat saya. mungkin Betul. pusing juga milih Betul. DPD, milih DPR RI, DPRD provinsi, kabupaten kota yang harus ribuan gitu ya. Betul. Lalu kemudian di tahapan di satu tahun nih belum selesai pemilu nih. Pemilu kan lagi di banyak ya, beberapa misalnya kabupaten kota dan provinsi yang mengajukan ke MK untuk perselisihan hasil. Ini belum selesai tapi tahapan pilkada itu udah masuk gitu. Data pemilih itu udah mulai coklit lagi dan lain sebagainya. Saya menyadari bahwa ketika di tengah jalan ada putusan MA, ada putusan MK, itu pasti bakal membuat bingung penyelenggara pemilu. Kenapa? Karena ini soal kepastian hukum Betul, karena pemilu dan pilkada tanpa ini itu pun menjadi sudah challenge kan? Betul. Betul. Jadi di tengah jalan itu emang kadang-kadang nih kami juga ini mengkritisi nih. Untuk pemilu 2029 nanti semua tuh harus diselesaikan semua saat sekarang. Revisi undang-undang pemilu pilkada. Tapi kita tuh nggak pernah tahu Bang Coki. Di tengah jalan itu kadang-kadang ada surprise Ya. dari putusan MK itu. Surprise. Kayak sekarang aja nih misalnya putusan MK 135 Yes. soal pemilu nasional dan daerah itu dipisah. Jadi nanti teman-teman 2029 itu hanya milih presiden, wakil presiden, DPD dan juga DPR. Untuk pilkada lokal di 2031 teman-teman pilih DPRD provinsi, kabupaten kota, pemilihan gubernur, wakil gubernur, bupati wakil bupati, wali kota dan wakil wali kota. Tapi setelah putusan MK 130 muncul lagi putusan MK 104 soal pelanggaran administratif berkaitan dengan Bawaslu. Jadi menurut saya memang ini menjadi problem karena tadi soal kepastian hukum itu menjadi sesuatu hal yang tidak pasti. Dan itu pasti membingungkan penyelenggara pemilu. Kita sih enak aja ya dari masyarakat sipil selalu mendorong KPU, Bawaslu harusnya punya inovasi kreativitas di tengah berbagai tekanan yang ada dan lain sebagainya. Tapi kalau kita jadi KPU kadang-kadang belum tentu juga bisa. Betul. Ya itu Betul. memang masyarakat sipil gitu ya. Belum lagi misalnya PKPU udah dirancang. Kemudian Perbawaslu udah keluar. Ini udah tinggal di tengah tahapan muncul putusan MK itu harus sosialisasi lagi ke masyarakat lagi, peserta pemilu lagi. Itu memang menjadi rumit. Tapi kita juga perlu menyadari Bang Coki bahwa integritas penyelenggara pemilu ini menjadi sesuatu hal yang selama ini kami kritisi bersama-sama. Bukan hanya KPU RI, bukan hanya Bawaslu RI, tapi Bawaslu Kabupaten Kota, KPU Kabupaten Kota, KPU Provinsi, Bawaslu Provinsi. Kenapa? Karena memang tidak bisa kita menutup mata banyak penyelenggara pemilu yang bermain di situ. Bahkan istilahnya nih hari ini nih ada istilah nih dari partai politik. Udahlah sekarang daripada kita ke naruh politik uang gitu ya ke masyarakat, udah mending kita suap aja penyelenggara pemilu. Itu terjadi, ada banyak diksi-diksi seperti itu. Kenapa kemudian menurut saya yang harus teman-teman kritisi juga adalah soal seleksi penyelenggara pemilu. Seleksi penyelenggara pemilu ini mau dibawa kemana sih? Karena itu adalah menurut saya ujung tombak dari integritas penyelenggara pemilu itu sendiri. Itu aja. Baik, kita kasih tepuk tangan dulu. Gokil. Nanti sebelum ke pertanyaan yang selanjutnya ya. Tapi gue juga pengen nambahin, tadi kan masnya bilang katanya bagaimana dengan hashtag kawal KPU gitu. Apakah itu bentuk dari ketidakpercayaan atau yang lain? Sebenarnya kalau dari point of view gue ya, narasi kawal KPU itu bukan bentuk ketidakpercayaan teman-teman, tapi itu bentuk partisipasi. Karena dalam mengawal supaya acaranya itu bisa berlangsung dengan baik, panitia bisa punya rundown, tapi rundownnya tidak akan bisa berjalan kalau tidak ada partisipasi dari yang harusnya mengikuti rundownnya gitu. Jadi bahkan di dunia yang ideal pun saat masalah-masalah yang dijabarkan tadi itu tidak ada, memang tugasnya masyarakat adalah mengawal gitu. Terlepas dari misalnya semuanya berintegritas, terlepas dari sistemnya sudah sempurna, terlepas dari yada, mau itu di dunia yang ideal pun ya tetap harus dikawal gitu. Jadi sebenarnya itu
tidak bisa semata-mata dilihat juga sebagai satu bentuk dari ketidakpercayaan. Itu adalah bentuk dari partisipasi gitu. Karena memang tujuan dari tema kita juga pemilih itu kan adalah kita pengen semuanya terlibat gitu. Tapi tentunya dengan porsi masing-masing. Oke, sekarang pertanyaan yang selanjutnya nih, ini menarik. Saya tidak tahu siapa yang punya validasi untuk menjawab ini. Mengenai sistem yang seolah-olah membiarkan orang-orang yang memiliki ijazah yang tidak legit untuk bisa masuk ke dalam sistem. Mungkin pada akhirnya yang harus menjawab ini sepertinya Mas-mas itu. Oh enggak loh, mungkin Mas Agus mungkin, silakan. Ya, gini, KPU itu bukan lembaga yang punya kewenangan untuk menilai satu produk sertifikat itu sah atau tidak. Ya. Karena ijazah itu pasti kementerian terkait. Nah, tinggal KPU itu memeriksa apakah ada dokumen persyaratan yang disertakan itu dikeluarkan oleh lembaga terkait. Ketika ada, maka kita anggap itu memenuhi syarat. Ya. Gitu. Kecuali pada saat pendaftaran kemudian ada beberapa pihak yang menyampaikan surat menduga, itu diduga ini kami pasti akan tidak lanjuti konfirmasi klarifikasi ke kementerian atau kantor wilayah terkait. Nah, itu di beberapa pilkada ada itu dan kemudian membatalkan yang bersangkutan. Betul. Di situ. Tapi kalau di nasionalnya ya, misalnya isu ijazah, isu apa namanya, apakah itu S1-nya atau ijazah itu background pendidikan. Itu sudah ada semua. Jadi dan kami juga sampaikan kan terbuka ke permohonan informasi kan, dan itu kemudian itulah dokumen yang kami terima. Soal bahwa kemudian apakah itu legit oleh atau pihak tidak? Legit atau enggak ya biar mereka yang ini Harus membuktikan kan? Iya, jadi itu kan dikeluarkan sama otoritas itu aja. Oke, baik. Dan mungkin untuk menutupnya mengenai ijazah palsu, ijazah tidak palsu, menurut gue gini teman-teman. Kalau kita ke situ, nanti itu tidak akan habis-habis. Mendingan kita ambil silver liningnya aja. Apa silver liningnya? Next time kalian sebagai pemilih di pemilu yang selanjutnya, pastikan latar belakang pendidikan siapapun yang kalian pilih itu legit. Jadi anggap aja apa yang sudah terjadi ini jadi pelajaran yang bisa kita galakan bersama gitu. Karena kalau kita terlalu berkutat ke sini, nanti ujung-ujungnya kita ziarah. Baiklah, kita kasih tepuk tangan dulu untuk kita semua yang ada di sini. Luar biasa. Saya kira teman-teman tadi mengantuk, ternyata tidak mengantuk, tetap melihat dan ingin berpartisipasi. Sebenarnya ini kita bisa lebih panjang lagi, tapi waktu yang harus memisahkan kita. Jadi mungkin ada closing statement dari masing-masing, mungkin sebagai perwakilan dari KPU, Mas Agus terakhir aja. Biar beban Mas, biar nanti kalau bagus, nanti Mas waduh gimana nih gitu. Oke, silakan Teteh dulu. Saya sih selalu ingat apa yang disampaikan oleh salah satu profesor di Universitas Harvard, itu menyampaikan bahwa jadilah cahaya di tengah kegelapan. Yeah. Kalau memang teman-teman merasa bahwa demokrasi ini gelap, lihatlah dirimu. Mungkin di dalam dirimu lah cahaya itu ada. Dan saya tentu berharap demokrasi kita ini bisa naik kelas, KPU bisa naik kelas, Bawaslu bisa naik kelas, tapi untuk mencapai naik kelas itu kan kita pasti akan ada ujiannya dulu. Betul. Maka apa yang kemudian dinamika yang terjadi hari ini itu adalah ujian untuk bisa semua kita bersama termasuk demokrasi di Indonesia itu bisa naik kelas. Dan saya tentu mengingatkan ya kepada teman-teman semua termasuk juga saya sendiri, we cannot walk alone. Ada istilah African proverb itu menyampaikan, if you want to go fast, go alone. And if you want to go far, go together. Kita nggak bisa bekerja sendirian, Bang Rian, Mas Wildan, saya, Mas Agus Melas dan juga teman-teman yang lain. Maka saya kira harapan saya nih setelah selesai ini tuh ada kontinuitas. Jadi kita rawat nih teman-teman anak-anak muda ini misalnya menjadi warga muda dan itu terus kita konsisten untuk bisa kita berkumpul lagi karena tanpa itu semua ini hanya akan sebatas menjadi program yang seremonial belaka. Betul. Saya tentu tidak ingin itu terjadi, itu aja mungkin. Baik silakan Mas Wildan. Oke, sebenarnya gue mau sedikit rada panjang. Pertama kita bisa kembali kepada hal yang dilakukan peradaban manusia nih. Katanya Sapien itu, si Harari bilang kita harus sering bergosip. Karena 70 tahun yang lalu dunia itu berubah karena ada gosip-gosip. Gosip-gosip soal politik, ekonomi dan semacamnya. Nah dari gosip-gosip ini harus kita bawa ke komunitas-komunitas kita, kelompok-kelompok kita. Nah di sini gue mau ngasih tahu bahwa selain Anda warga sipil sebagaimana Ferry Ibrani bilang, gue mau ngingetin bahwa Anda tuh warga setempat juga.
Dimana sebenarnya ketika teman-teman ngomongin demokrasi itu nggak melulu soal demokrasi nasional, tapi demokrasi yang paling dekat di kita yaitu adalah musyawarah RT dan RW, bos. Nah, kenapa? Karena di RT dan RW itu proses demokrasi pembelajaran buat kita, di mana akhirnya jalan dibangun, Karang Taruna bikin kegiatan apa dan kegiatan apa yang ada di RT kita itu dimulai di rapat RT. Nah, gue ngasih catatan lagi bahwa yang paling penting bagi anak muda itu bukan hanya partisipasi, tapi representasi politik anak muda. Bagaimana anak muda juga terlibat dalam proses struktur-struktur yang paling dekat sama kita, yaitu di RT maupun di RW. Karena ketika kita udah masuk ke pengurusan itu, kita akan memasuki ke 2029, yaitu kepemiluan. Gue mau menyarankan, lu juga jangan hanya jadi pemilih. Karena partisipasi dalam konteksnya politisi Indonesia, lu nyoblos. Tapi yang kita mau naik level, kita representasi. Kita harus jadi penyelenggara pemilu di TPS kita. Dan kalau seandainya bisa jadi penyelenggara pemilu, kita juga bisa menjadi pengawas pemilu. Dan menurut gue ke depan, sangat diharapkan bahwa anak-anak muda tuh mulai mengisi di sektor sebagai warga setempat itu tuh paling dekat. Kalau lo ngomong pemilu bersih dan semacamnya, lo terlibat sebagai warga setempat di situ. Dimana akhirnya lo membawa gosip ke lingkungan RT dan RW 3 hal. Pertama, dipilahlah politisi yang baik. Kedua, dipilihlah program yang bagus. Yang ketiga adalah ditagilah semua janji-janjinya. Paling dari gua itu aja, Cok. Gokil. Kita kasih tepuk tangan dulu untuk Tete dan juga untuk Wildan. Silakan Rian. Closing statement. Biasanya rima nih kalau lo nih, kalau closing. Kali ini nggak rima bang. Habis pemilu mau ngapain, jangan sampai baru setahun mikirin pemilu lagi. Karena ini yang sering terjadi, baru menang setahun udah ngamanin untuk bagaimana bisa menang lagi. Udah mikirin bagaimana popularitas lagi, elektabilitas lagi. Yang paling dicoret adalah etikabilitas. Kita dipertontonkan ya popularitas, bagaimana cara ngedapetin suara anak muda lewat melihatnya bukan sudut pandang post growth gitu secara karakter bagaimana membangun anak muda, tapi bagaimana kita bisa ngambil ceruk-ceruk luas ini terus kita ubah jadi komoditas suara. Nah, apa yang gue pengen bilang bahwa KPU punya peran penting, tapi kita sebagai masyarakat sipil, masyarakat setempat, kalau bahasanya Bang Wildan itu juga punya andil yang luar biasa besar gitu untuk bukan hanya memilih, bukan hanya mencoret, tapi juga memantau. Anggaran pemilu kita 2024 ini paling tinggi bos Asia Tenggara. 110 triliun kalau misalnya salah bisa dikoreksi. 100 triliun. Dan apa yang dipertontonkan kita hari ini sepadan nggak kira-kira? Teman-teman bisa nilai sendiri gitu. Contoh misalnya, ada salah satu wakil presiden dari Uganda. Betul-betul bikin saya itu sebenarnya sakit hati. Baru ini saya bilang, di momen Sumpah Pemuda yang betul-betul harusnya sakral, kita ngomongin kesadaran baru, kesadaran nasional, kebangkitan sosial menuju 100 tahun pemuda, datang ke acara mancing. Apa yang pengen saya bilang, saya bukan anti pancing ya, mohon maaf, tapi harusnya orang-orang yang dipilih itu punya kesadaran betul bahwa dia representasi, bahwa dia punya tanggung jawab moral dan dia punya sesuatu yang kita bisa sebut sebagai panutan. Krisis yang paling besar hari ini ya bukan cuma krisis komunikasi, trust dan segala macam, tapi kita hari ini krisis benar-benar kepemimpinan. Hanya melihat pemilu ini, oke, pemilu ini event, artinya kalau dia cuma event, kalau dia cuma peristiwa, nggak harus diprioritasin dong. Yang paling harus disentuh adalah yang struktural. Bagaimana hari ini kita harus mendiskusikan bukan yang short term aja, tapi yang bukan cuma long term aja, tapi punya planetary vision, 50 tahun jangka panjang kayak kita nggak pernah tuh ngomongin sesuatu yang sifatnya benar-benar panjang sampai kemudian ini bisa jadi warisan yang baik bagi masa depan gitu. Apa yang diwariskan hari ini kita banyak utang, banyak habis cadangan nasional kita secara sumber daya alam. Gimana kita ngehirup udara yang bersih itu lagi kalau kita benar-benar udah dihabisin sekarang. Jadi yang mesti diprioritasin entah KPU, entah masyarakat adalah berpikir long term teman-teman. Bahwa di depan kita ini bukan hanya masalah politik, ada masalah iklim, ada masalah lingkungan, maka ada masalah AI. Kita belum kelar di regulasi sosial media muncul AI. Jadi bikin pendidikan kita hari ini juga makin gak jelas arahnya. Dan aktivisme
Bisa jadi jangka pendek, bisa jadi jangka panjang, tapi jangka panjangnya selalu di pendidikan. Jadi carilah gerakan-gerakan yang fokusnya untuk meningkatkan kapasitas, kualitas di pendidikan kita. Mau itu politik, mau itu pendidikan antar wilayah, dan yang paling penting kita punya sebuah imajinasi bersama bahwa ini harus selesai di generasi kita. Kalau nggak selesai, ya generasi selanjutnya yang akan jadi korban. Terakhir saya ingin tutup bahwa kita sebenarnya tidak meminjam kehidupan atau warisan dari generasi yang sebelumnya. Sejatinya kita sedang meminjam kehidupan dari cucu-cucu generasi kita ke depan. Jadi apa yang kita lakukan hari ini sangat menentukan. Kita tidak menunggu 2045 untuk jadi emas. Mesti sekarang untuk jadi emas itu sendiri. Dan emas itu sudah lahir di Aceh, di Ambon, di Maluku Utara, di daerah-daerah terpencil tanpa dukungan sistem sekalipun. Saya percaya Indonesia akan bangkit lagi lewat generasi mudanya. Sekian. Oke, baik, gokil. Dan ada satu lagi emasnya yang lahir di luar tadi di tempat pancing kan, Mas Gibran. Oke, langsung saja kita ke... Gak apa-apa, itu gampang lah, aman kalau saya sama dia. Ini tadi kan ini udah mulai tepuk tangannya makin lama makin kesini makin besar kan. Berarti Mas harus sampai standing ovation nih. Closing statementnya harus sampai standing ovation, kalau bisa ada konfeti. Gitu. Silakan Mas Agus. Problemnya saya bukan model orang heboh-heboh, tapi gini. Teman-teman, dengan segala dinamika yang kami hadapi, saya sangat, ini bukan klise ya, sangat mengapresiasi dan sangat berterima kasih untuk segala kritik tajam yang disampaikan oleh teman-teman semua ke kami, lembaga. Bahwa integritas kami, perilaku pribadi-pribadi memang tetap itu harus dijaga. Nah, kalau dalam konteks laporan kami ke DPR, terkait dengan laporan tugas kepemiluan dan termasuk penggunaan anggaran, realisasinya 52 triliun. Nah, itu, biar clearin saja. Nah, dengan segala itu. Nah, tapi kita harus akui kok, di 2024 itu, ini kan fakta, shifting generasi udah mulai terjadi. Jadi kalau di 2024 lalu itu, antara kombinasi Gen Z dengan milenial itu kan sekitar 50-an%. Oke. Dan itu banyak membantu mengurangi banyak kekhawatiran kami. Gini, polarisasi yang muncul di pemilu 2019 lalu puncaknya itu kan generasi saya dan bapak saya itu, orang tua saya itu. Ya. Yang itu gampang kena fitnah segala macam. Tapi dengan generasi yang baru di pemilu 2024, itu justru teman-teman muda ini kan nggak mempan. Ya. Itu sebagai satu fakta. Nah di 2029, shiftingnya kan sekitar 60%, 70% tuh. Ya. Teman-teman, lepas dari segala dinamika catatan yang memang banyak dan masalah yang ada, tapi saya sangat mengapresiasi forum ini, banyak teman menyumbangkan kontribusi dalam konteks mengenali problem kita masing-masing. Ya. Nah kami itu generasi-generasi yang akan segera berakhir, teman-teman muda ini yang akan segera memegang posisi-posisi penentu. Ya. Tapi bahwa kalau saya ada sisi yang konservatif juga, yang namanya politik itu kalau Immanuel Kant kan bilangnya ada 3 itu. Ya. Politik sebagai policy, kebijakan dan berdampak. Apakah satu POV diambil kebijakan nasional berdampak ke yang lain, nah ini kan satu soal. Tapi kebijakan politik sebagai policy. Politik juga dipahami sebagai politi, kesantunan, adab segala macam, dan forum ini juga menunjukkan itu kan. Nah yang terakhir ya politik itu sebagai kadang-kadang urusan bargaining, ya tukar menukar posisi, dan kita cari konsensus di titik mana sih antar generasi ini bisa ketemu, dan pertanyaan berikutnya pasca pemilu kita mau ngapain. Kan itu juga PR-PR yang saya kira coba ditemui di forum ini, dan kami dari KPU sangat mengapresiasi itu. Kami akan kontribusikan sesuatu yang kami miliki, tapi kami juga minta izin untuk meminjam POV-nya teman-teman yang sudah banyak dikontribusikan dan diinisiasi sebagai inisiatif-inisiatif mandiri. Ya social engagement-nya kan sangat tinggi. Itu saya kira di sana. Sekali lagi teman-teman, atas nama KPU Republik Indonesia tentu kami tidak akan defensif apapun. Catatan itu kami terima, kami evaluasi, kami juga laporkan. Kami sekarang sedang susun evaluasinya dan nanti satu saat bisa dibaca oleh teman-teman. Dan terima kasih kontribusi teman-teman muda yang sangat membantu kami. Jadi kami itu fokus pada 2 hal saja. Yang pertama manajerial makin diperbaiki. Yang kedua memang variabel eksternalitas putusan-putusan dari kewenangan lembaga lain. Tetapi problem generasi muda
yang waktu itu terlibat itu tidak menyumbang banyak terkait dengan polarisasi yang itu patut kita syukuri. Jadi kami nggak nambah banyak PR lagi lah, kira-kira gitu. Nah 2029 ya saya kira yang di depan inilah yang akan kerjakan. Di situ. Gokil, kita kasih tepuk tangan lu, bagus. Ternyata memang sesuai dengan ekspektasi ya. Closing yang sangat baik dari Mas Agus. Kalau gitu tepuk tangan terakhir sudah pasti dan sudah selayaknya harus kita berikan kepada teman-teman yang hadir di sini. Tepuk tangan dulu buat kalian, luar biasa. Karena kalau misalnya tidak ada teman-teman, forum ini hanya jadi nongkrong aja ya. Kalau cuma ada 1, 2, 3, 4, 5 cuma jadi nongkrong. Tapi mungkin satu hal, karena gue harus sebagai moderator harus kembali lagi ke tema besar kita. Mengenai bagaimana menjaga supaya tidak terpolarisasi. Mungkin kita harus punya kacamata yang seimbang teman-teman. Supaya di satu sisi kita juga bisa tetap tajam mengidentifikasi apa masalah yang harus kita benahi di Indonesia. Dan di satu sisi juga ketajaman itu bukan berarti kita menjadi orang yang menyebalkan untuk lingkungan di sekitar kita. Karena kalau Anda menjadi tajam, Anda bisa tahu masalahnya di mana. Tapi kalau Anda menyebalkan, yang ada nanti yang jadi perpecahan. Kalau terjadi perpecahan dan akhirnya kita berantem, akhirnya kita mau berjuang untuk apa? Karena tempatnya juga udah nggak ada lagi karena kita berantem dengan perpecahan. Dan forum ini menunjukkan kita bisa berbeda tapi kita bisa ketawa bareng dan kita bisa berdiskusi bareng. Tepuk tangan dulu untuk forum ini. Gokil.